Terima kasih kepada Anda yang sudah support channel CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, aktifkan tanda lonceng, klik like, komen, dan share channel Mimin Penjuru Alam Semesta. Oke, pasang headset, siapkan kopi, mari kita lanjut ceritanya. Dewa Primordial Bab 191 CDN Hei Shanlou Hei Xuanfeng. Ada solusi. Sebagai pembangkit tenaga listrik di alam Wuzun di kehidupan sebelumnya, Li Mushen secara alami mengetahui rahasia alam Wuzun. Ketika dia berjalan di depan Zhong Bugui, kekuatan spiritual abadi di tubuhnya melonjak dan mengetuk meridian di Zhong Wudi. Tubuh. Setelah penunjuk ini ditempatkan di tubuh Zhong Wudi, seluruh orang Zhong Wudi sangat halus. Antara langit dan bumi, kekuatan tak berujung mengalir ke tubuhnya, dan kultivasinya lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini, Zhong Wudi terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana anak ini melakukannya? Itu benar-benar membuat tingkat kultivasi saya tumbuh pesat pada tahap dipromosikan ke ranah Wuzun. Li Mushen berkata, saya telah membuka salah satu meridian terpenting dari alam Wuzun untuk Anda. Anda tidak perlu 7 hari, paling banyak 3 hari, kultivasi Anda akan menerobos ke alam Wuzun. Bagaimana kamu melakukannya? Zhong Wudi bertanya. Li Mushen tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bagaimana dia bisa memberitahu Zhong Wudi. Waktu hampir habis. Linger akan menikahi Jiyu besok. Aku tidak bisa tinggal lama di kota Zhongding, jadi aku akan pergi dulu. Setelah itu, Li Mushen langsung meninggalkan Dakeng dan meninggalkan rumah Zhong menggunakan teknik keabadian. Sekali lagi berubah menjadi orang biasa, Li Mushen berjalan cepat. Dia perlu menemukan susunan teleportasi dan berteleportasi langsung ke Gunung Jikong. Tetapi ketika dia sedang bergegas di jalan, dia tiba-tiba menepuk bahu Li Mushen, dan Li Mushen tiba-tiba berkata, ini kamu. Orang tua di gedung Qianji tersenyum, tentu saja ini aku, dan sekarang penjaga Tianxuan mencari keberadaanmu, tapi aku tidak menyangka kamu datang ke kota Zhongding dengan begitu berani, nak. Kamu benar-benar membuat orang tua ini kagum. Tidak, saya tahu bagaimana jadinya jika Anda memberitahu Skywatcher bahwa Anda kembali ke kota Zhongding. Hehe, apa yang ingin kamu lakukan? Li Mushen mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa dia tidak memprovokasi Qianjilu, tetapi Qianjilu ini harus memprovokasi dia. Aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya melihatmu di jalan, jadi aku datang untuk menyapa secara alami. Li Mushen tidak punya waktu untuk memperhatikannya dan langsung pergi. Orang tua itu berkata, hehe, saya memiliki formasi teleportasi di sini, sehingga Anda dapat mencapai Gunung Jikong besok. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, biarkan Li Mushen berhenti. Melihat lelaki tua itu, Li Mushen berpikir, saya tidak berharap dia tahu apa yang ingin saya lakukan. Senang membantu orang lain, saya tidak bisa mengalahkan bebek Mandarin, saya tahu tentang Anda dan Zhong Linger, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Li Mushen mengerutkan kening, bahkan Raja Molong sedikit takut dengan gedung Qianji, dan Li Mushen tidak ingin ada hubungannya dengan gedung Qianji. Tetapi pemilik gedung Qianji di kota Zhongding bersikeras untuk memiliki hubungan dengannya dan membiarkannya. Dia sangat tidak berdaya. Buka susunan teleportasimu, berapa banyak koin bela diri yang kamu inginkan? Li Mushen bertanya. Orang tua itu memutar matanya ke arah Li Mushen, wah, saya bilang bantu orang lain, bagaimana mungkin bisa menagih uang Anda dan memberikannya kepada Anda secara cuma-cuma, gratis. Li Mushen menolak, Musang memberi salam tahun baru kepada ayam, tetapi dia tidak punya niat baik, Li Mushen tidak percaya bahwa lelaki tua itu begitu murah hati. Tidak perlu, saya akan menemukan arai teleportasi lain. Petik 2. Kamu anak bau, kamu bisa menggunakannya ketika orang tuaku memintamu untuk menggunakannya. Kamu tidak tahu bagaimana menyanjungku. Kamu harus tahu bahwa orang tua itu marah padaku, dan bahkan aku takut pada diriku sendiri. Orang tua itu meletakkan tangan Kulao di bahu Li Mushen sesuka hati, Li Mushen mengerang, seolah-olah sebuah gunung menekan bahunya, wajahnya menjadi pucat, dia berlutut dengan satu lutut. Dan tanah langsung retak. Li Mushen menggertakkan giginya dan berkata dalam hatinya, sepertinya susunan teleportasi gedung 1000 mesin harus digunakan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, wah, apakah kamu membutuhkannya? Li Mushen berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu baik, aku tidak tahan untuk menolak. Sangat baik.
Orang tua itu mengubah tangannya menjadi cakar dan meraih Li Mushen yang berlutut seperti ayam. Ayo pergi, waktu hampir habis, aku akan membawamu menggunakan susunan teleportasi sekarang. Orang tua itu membawa Li Mushen ke restoran bobrok di gedung Qianji dan langsung masuk. Setelah memasuki restoran, Li Mushen hanya merasa bahwa dia berada di dunia dan sisi lain, dan sekuntum bunga muncul di alun-alun. Alun-alun itu sangat kuno, dengan ukuran 1000 meter, ditutupi dengan ratusan formasi teleportasi kuno, tidak ada yang tahu. Hei, nak, jangan lihat ini, hati-hati dengan hidupmu, kata lelaki tua itu. Alun-alun kuno ini dibangun di atas gunung, menara raksasa hitam yang menjulang tinggi berdiri di atas langit, cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya gelisah, dan pelangi peri melompat megah. Misterius dan agung. Li Mushen terkejut, bangunan hitam itu. Orang tua itu membawa Li Mushen menjauh dari susunan teleportasi dan pergi ke susunan teleportasi lain di alun-alun. Melihat tatapan Li Mushen, dia berkata perlahan, ini adalah cabang gedung Qianji, bangunan hitam itu seperti puncak, disebut gedung Heishan, dan saya adalah gedungnya. Hei Xuanfeng, pemilik gedung Heishan. Hei Xuanfeng, mendengar kata-kata lelaki tua itu, hati Li Mushen seolah dihantam palu raksasa. Menutup matanya sedikit, Li Mushen mengingat kehidupan sebelumnya. Hei Xuanfeng adalah penjaga arogan yang tak tertandingi. Agar kesombongan tak tertandingi itu memenangkan tempat pertama dalam daftar Wuzun, di menara Dewa Langit dan Bumi, itu menyapu seperti hitam angin semalam. Ratusan seniman bela diri hidup dan mati realem yang mulia secara langsung, itu adalah bencana di Wilderness Timur, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak itu, Dong Huang telah menurun secara langsung di 5 wilayah benua Dewa Abadi dan telah menjadi yang terlemah, tetapi Hei Xuanfeng mengabaikannya. Hanya untuk membuat arogansi pelindung yang tak tertandingi menjadi pengejaran Kaisar Dong Huang. Pergi ke Zhongzhou untuk pertempuran terakhir untuk Kaisar. Dan Hei Xuanfeng membunuh ratusan yang mulia. Adapun apakah dia hidup atau mati, tidak ada yang tahu. Setelah bencana itu, dia menghilang langsung di antara dunia ini dan tidak ada yang tahu. Tapi saya tidak berharap penggagas malapetaka di kehidupan sebelumnya muncul di depannya, bahkan jika Li Mushen adalah yang mulia di kehidupan sebelumnya, dia sedikit terkejut. Orang tua itu tidak menyadari keterkejutan di hati Li Mushen saat ini, lagi pula, namanya Hei Xuanfeng bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh seorang jenderal yang kuat. Li Mushen terdiam, dan lelaki tua itu membawanya ke formasi teleportasi kuno lainnya di alun-alun dengan cepat. Arai teleportasi ini mengarah ke Gunung Jikong. Li Mushen berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih sudah membantu subscribe channel CDN. Nak, mengapa kamu tinggal di puncak Jenderal Bintang 9 untuk waktu yang lama dan tidak menerobos ke ranah seni bela diri? Kekuatanmu saat ini tidak lebih lemah dari seni bela diri tingkat tinggi manapun. Basis kultivasi melangkah ke ranah seni bela diri, kamu harus terpisah dari ras alien itu. Tianjiao, ada beberapa orang di Dong Huang yang menjadi lawanmu. Li Mushen memandang lelaki tua itu dan berkata, menara langit dan bumi akan segera dibuka, dan saya akan memasukinya dan menjadi komandan militer nomor 1. Orang tua itu terkejut, dia tidak menyangka bahwa Li Mushen adalah alasannya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang mudah menguap dan menatapnya, lalu tersenyum. Saya tidak berharap anak Anda memiliki ambisi seperti itu, ada banyak sekali bakat di Wilderness Timur, tidak hanya Anda yang memiliki ide ini, banyak orang ada. Dan tidak sedikit yang tidak lebih lemah dari Anda. Li Mushen mengangguk, saya hanya percaya bahwa orang terakhir yang memenangkan daftar itu pasti saya. Setelah itu, Li Mushen melihat Xuanfeng hitam untuk terakhir kalinya, kejahatan besar dari Wilderness Timur di kehidupan sebelumnya. Lalu mengangkat sudut mulutnya dan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi. Setelah Li Mushen pergi, lelaki tua itu tanpa ekspresi, matanya yang keruh bersinar terang, dan dia bergumam dengan suara rendah. Anak ini seharusnya naga dan burung phoenix, dan dia tidak lebih lemah dari Jisen, kandidat untuk kontes kekaisaran yang dipilih oleh Hei Shanlou. Orang-orang, saya tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dari keduanya. Ayo. Di menara Gunung Hitam, cahaya gelap berkedip. Dan tekanan mengerikan dari Wu Zunjing terpancar, seorang pria berpakaian hitam mengenakan topeng datang ke pria tua itu dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Pemilik. Saya memerintahkan Anda untuk pergi ke Gunung Jikong sekarang dan memberitahu Jisenren tentang Li Mushen, dan katakan padanya bahwa dia bukan satu-satunya kandidat untuk kompetisi kaisar. Dan Li Mushen juga merupakan kandidat untuk kompetisi kaisar, tetapi pada akhirnya di sana. Hanya satu orang, bisakah kamu? Jelas. Pria berbaju hitam itu berkata, dimengerti.
Pria tua itu mengangguk, dan pria berbaju hitam itu kemudian memasuki formasi teleportasi dan menuju ke Gunung Jikong. Naga dan harimau sedang bertarung, dan Jikongshan bisa melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Gumam lelaki tua itu. Ketika Li Mushen memasuki susunan teleportasi, otaknya kacau, matanya gelap dan segera menjadi cerah. Dengan auman binatang buas, Li Mushen muncul di pegunungan ribuan mil jauhnya dari Gunung Jikong. Aku tidak menyangka formasi teleportasi gedung 1000 mesin dibangun begitu dalam, gumam Li Mushen. Gedung Heishan, hanya cabang dari gedung Qianji, membuat Li Mushen merasakan luasnya dan tidak terjangkaunya. Puncak gunung es yang diungkapkan gedung Qianji mengejutkan. Tidak heran Raja Molong meminta Li Mushen untuk tidak menjalin hubungan dengan gedung Qianji. Tapi Li Mushen tahu bahwa dia sekarang terlibat dengan Qianji Lu dan tidak dapat melarikan diri. Mengaum. Tepat ketika Li Mushen baru saja keluar dari formasi teleportasi, badak realem martial spirit bintang 4 muncul, melihat Li Mushen, dan energi iblis mengepul. Dan bertabrakan langsung dengan Li Mushen. Melihat badak batu berkulit merah bergegas ke arahnya, kekuatan spiritual abadi Li Mushen mengalir ke kakinya, dan tiba-tiba meninju badak batu berkulit merah itu. Dengan dengungan teredam, badak batu berkulit merah langsung diledakkan, tetapi Li Mushen tetap tidak bergerak dan menatap badak batu berambut merah dengan acuh tak acuh. Badak batu berkulit merah tahu bahwa pemuda di depannya tidak mudah dihadapi, jadi dia langsung melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Li Mushen menembak langsung, pedang ajaib muncul di tangannya, menggunakan Xiaoyao dari awan, melangkah keluar dalam satu langkah, menghentikan badak batu berkulit merah. Dan menebasnya dengan satu pedang. Pedang ini ganas dan menakutkan, jika mengenai badak batu berkulit merah itu akan langsung membunuhnya. Nafas kematian menyebar ke seluruh tubuh, dan badak batu berkulit merah berubah menjadi pria besar berbaju merah, dan berlutut langsung ke Li Mushen. "Kakek, selamatkan hidupmu, kakek, selamatkan hidupmu." Li Mushen berhenti dan melihat monster besar yang telah berubah menjadi badak batu berkulit merah. Pria berpakaian merah dengan tanduk di kepalanya jatuh berlutut, sangat ketakutan, dia sangat takut pada Li Mushen, dan hanya bersujud dan memohon belas kasihan. Li Mushen berpikir, ternyata itu adalah binatang buas yang menggertak kebaikan dan takut akan kejahatan. Ketika pria besar berbaju merah melihat bahwa Li Mushen tidak membunuhnya, dia menarik napas lega. Tetapi pada saat berikutnya, pedang ajaib diletakkan di lehernya. "Aku bertanya padamu, di mana ini?" Pria berpakaian merah itu gemetar dan berkata, ini adalah pegunungan Dangmo. Li Mushen mengerutkan kening, di mana pegunungan Dangmo? Seberapa jauh dari Gunung Jikong? Bab 192. CDN, Lembah Jijia. Pria besar berbaju merah itu takut Li Mushen akan membunuhnya, jadi dia buru-buru berkata, tidak jauh, Gunung Jikong hanya berjarak 1200 mil dari pegunungan Dangmo ini. Apakah Anda ingin hidup? Li Mushen Dao. Pria besar berbaju merah buru-buru berkata, pikirkan, kakek, aku tahu aku salah. Kirim aku ke Gunung Jikong dan selamatkan hidupmu. Bagus. Pria berpakaian merah itu berubah menjadi badak batu berkulit merah, setinggi 3 meter, dengan tubuh binatang kekar, dan Li Mushen duduk tepat di punggungnya. Besok pagi, saya akan muncul di Gunung Jikong. Kakek, tidak masalah. Meskipun badak batu berkulit merah saya kekar dan berat, kecepatan saya adalah yang terbaik. Untuk bertahan hidup, badak batu berkulit merah juga berjuang keras dengan lampu merah menyala di tubuhnya, membuat auman, menginjak tanah, menghancurkan pohon-pohon kuno di sepanjang jalan. Dan menuju Gunung Jikong. Mengejar bintang dan bulan di sepanjang jalan, badak batu berkulit merah tidak berani tinggal untuk bertahan hidup. Dan akhirnya tiba di Gunung Jikong keesokan paginya ketika matahari baru saja terbit. Gunung Jikong panjangnya 1000 meter, dan itu adalah tempat di mana keluarga Jidong Huang bercokol. Pada hari ini, Gunung Jikong terus bergolak dengan pelangi roh, dan banyak kekuatan besar di Gurun Timur diundang oleh keluarga Ji untuk datang ke Gunung Jikong. Ketika dia datang ke Gunung Jikong, Li Mushen turun dari badak batu berkulit merah dan berkata, kamu bisa pergi. Hong Pisiki sangat gembira, terima kasih, kakek. Setelah itu, badak batu berkulit merah langsung lolos dari Jikongshan. Gunung Jikong dikelilingi oleh pegunungan, dan lembah di antara mereka adalah markas keluarga Ji. Pada saat ini, Gunung Jikong sangat hidup, dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya datang. Pernikahan Jiyu dan Linger ini melambangkan persatuan keluarga Ji dan keluarga Zong, dan tentu saja diadakan dengan sangat megah.
Dalam jarak 10 mil, bumi ditutupi dengan riasan merah, gong dan drum dipukul, dan yang lebih menggembirakan, undangan pernikahan dipasang di mana-mana. Dan Li Mushen menyaksikan semua ini dengan tenang. Bergemuruh. Bumi bergetar, dan selusin binatang asing menginjak bumi, menunggangi seorang pria muda di atasnya, dipimpin oleh seorang pria parubaya, dan datang langsung ke Gunung Jikong. Seorang penatua dari keluarga Ji berjalan keluar dari Gunung Jikong dan mengundang pria parubaya itu masuk. Li Mushen melihat sekilas bahwa pria parubaya itu memimpin pasukan dari Dong Huang. Aura berkedip, dan pada pagi ini, banyak kekuatan besar di Wilderness Timur datang ke depan. Li Mushen mengawasi dengan tenang di luar Gunung Jikong. Langit dan bumi meraung, jiwa-jiwa yang ganas meraung, dan ada Yin Qi sebelum tiba, dan Ji yang lebih tua bergegas keluar untuk menyambutnya. Di luar langit, orang-orang dari agama mayat datang. Seorang pemuda dengan tubuh ramping di kepala, dengan langkah mantap mendekat perlahan, di belakangnya, diikuti oleh 9 murid dari paket mayat yang masing-masing sangat kuat. Dan pemuda di kepala bukanlah siapa, itu adalah putra Namubai. Setelah tim kota iblis primordial, Tuan Mubai telah berubah dari sekte besar menjadi orang suci di sekte mayat memegang kekuatan satu pihak di sekte tersebut. Hari ini, dia memimpin tim untuk menghadiri pernikahan Zonglinger dan Jiyu. Disambut oleh keluarga Ji yang lebih tua, dia dengan bangga memasuki Gunung Jikong. Di luar Gunung Jikong, semakin banyak orang datang, dan beberapa orang penting datang secara langsung, dan setidaknya setengah dari perwakilan berbagai kelompok etnis di Wilderness Timur datang. Dinasti Ilahi Xianjing, Pengadilan Abadi Dong Huang, ras alien yang kuat termasuk Dong Huang, keluarga Dong Huang Tao, keluarga Mo, Tanah Suci Xuan Kui, Del. Semua kekuatan ini mengirim orang untuk datang. Di antara orang-orang ini, Li Mushen tidak hanya bertemu Master Mubai tetapi juga Tao Swanger. Tao Swanger mengikuti keluarga Tao dan datang ke keluarga Ji. Semakin banyak orang datang, dan siang akan segera datang. Aura kuat meletus dari Gunung Jikong. Bahkan pembangkit tenaga dari Realm Martial King tidak tahu berapa banyak yang akan datang. Li Mushen memandang Jikongshan dan tahu bahwa dia harus masuk. Tidak peduli betapa sulitnya untuk meraih pernikahan, Li Mushen akan merebut Linger kembali dari Jiyu. Namun ketika Li Mushen memasuki Gunung Jikong, dia dihentikan oleh keluarga Ji. Kamu berasal dari angkatan mana, dan apakah kamu punya undangan? Li Mushen mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Tanpa diduga, memasuki Gunung Jikong ini masih membutuhkan undangan pernikahan, yang membuat hati Li Mushen tenggelam, matanya berkedip-kedip. Dan dia berencana untuk mundur dan menggunakan teknik gaib abadi untuk menyelinap ke Gunung Jikong. Tapi di sini, sebuah suara berat datang dari belakang Li Mushen, dan Tuan Po membawa sekelompok orang ke rumah Ji. Dia yang aku bawa. Li Mushen berbalik dan melihat Tuan Racun, di belakang Tuan Racun adalah raja-raja yang diselamatkan Li Mushen di penjara surgawi kota Zongding. Tuan Po dan raja-raja itu tersenyum pada Li Mushen. Tuan Po mengambil undangan pernikahan dari tangannya, dan kemudian membawa Li Mushen ke Gunung Jikong. Perut Gunung Jikong adalah lembah yang luas, dengan bunga dan tanaman eksotis yang tumbuh di mana-mana. Seluruh lembah dikelilingi oleh formasi kuno dan kuat, yang penuh dengan kekuatan spiritual. Lembah ini jelas merupakan harta karun. Di lembah, ada kegembiraan orang-orang dari semua kelompok etnis dan kekuatan datang dan pergi di lembah, mengobrol dan membunuh dengan gembira, dan lembah itu bahkan lebih meriah dan menyenangkan. Berjalan di lembah, Li Mushen bertanya kepada Tuan Racun, mengapa kamu ada di sini? Tuan Po dan raja-raja ini seharusnya pergi secara terpisah. Mengapa mereka muncul bersama di Gunung Jikong? Selain itu, kultivasi semua orang ditekan di ranah seni bela diri karena beberapa metode, yang membuat Li Mushen bingung dan tidak tahu mengapa. Master Poison berkata, kamu di sini, jadi kami juga di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Li Mushen mengerutkan kening. Ada seorang raja hehe berkata, tentu saja aku akan membantumu untuk mensubscribe channel CDN. Tolong aku. Kamu menyelamatkan kami dari penjara surgawi di kota Zongding, kami bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, kami bersatu dengan semua yang telah kamu lakukan di kota Zongding. Ketahuilah bahwa kamu menyukai keluarga Nona Zong, Zonglinger, kamu telah ditebak oleh Tuan Racun untuk datang sendiri. Tiba di kota Belding ini. Li Mushen menghela nafas, kamu datang itu tidak berguna. Seorang raja berkata, Tuan Mudali, Anda tidak bisa membawa Zonglinger pergi sendirian. Anda membutuhkan bantuan kami. Kami akan datang tanpa diundang, jadi mari kita balas kasih karunia Anda yang menyelamatkan hidup. Li Mushen memandang Tuan Racun.
Master Poison mengangguk, bagi kami, hal terakhir yang bisa kami lakukan adalah berutang kebaikan kepada orang lain. Untuk merampok Zonglinger, mulai sekarang Anda dan kami baik hati. Karena mereka bersikeras membantu Li Mushen tidak bisa menolak, mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu tolong. Li Mushen tahu betul bahwa akan ada pernikahan besar berikutnya, ini adalah keluarga Ji, orang-orang kuat seperti awan, bahkan jika mereka adalah orang kuat di alam Wuangjing. Saya khawatir mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan melakukannya. Mati. Sebagai master racun kelas 4, ketika dia memasuki rumah Ji, tangan kanannya yang tertutup rapat terbuka, dan gas beracun yang tidak terlihat menyebar ke seluruh rumah Ji. Sementara raja-raja lainnya tersebar di rumah Ji, siap menyerang kapan saja. Li Mushen secara acak menemukan tempat di keluarga Zong untuk duduk, tuan racun tetap berada di belakang Li Mushen, dan mata Li Mushen menyapu keluarga Ji dengan samar. Keluarga Ji datang dan pergi, dan para prajurit duduk sesuka hati, dan tidak ada yang memperhatikan Li Mushen. Li Mushen melihat Tao Swanger duduk jauh dari rumah Ji, dan juga melihat Putra Mubai duduk di sana dengan senyum di wajahnya, tetapi mereka tidak memperhatikan Li Mushen. Li Mushen melihat waktu dan tahu bahwa waktunya akan segera tiba. Di sebuah istana yang indah di Gunung Jikong, Zonglinger sedang duduk di depan meja rias mengenakan gaun pengantin merah muda asap hijau yang indah. Dua garis air mata jernih tersisa dari matanya yang murni. Kakak Mushen, bagaimana kabarmu sekarang? Pada saat ini, Zonglinger mengenakan gaun pengantin, dan wajahnya yang murni dan cantik seperti epifilum yang mekar. Bunganya penuh dan penuh kecemerlangan. Merah tercermin di wajahnya, seperti peri berbaju merah. Dia melihat dirinya di cermin dan bergumam, akan sangat bagus jika itu adalah saudara Mushen. Dia sangat tidak mau, tetapi tidak berdaya, menatap kosong pada dirinya sendiri di cermin. Segera, dua pelayan keluarga Ji berjalan ke aula dan berkata kepada Zonglinger, Nona, hari baik akan datang, saya ingin tahu apakah Anda siap. Di depan dua pelayan keluarga Ji, Ji Ningqing memandang Zonglinger dengan ringan dan berkata, Zonglinger, bisa menikahi Jiyu adalah berkahmu, aku harap kamu menghargainya. Zonglinger mengangguk dan berkata, saya siap. Ji Ningqing mengangguk, lalu langsung meninggalkan aula. Kamu keluar dulu. Zonglinger berkata kepada dua pelayan keluarga Ji. Kedua pelayan keluarga Ji mengangguk, Nona, kami menunggumu di luar. Setelah dua pelayan keluarga Ji pergi, Zonglinger menyeka dua garis air mata dari pipinya, pisau tajam muncul di tangannya, dan kemudian menyembunyikan pisau itu di gaun pengantinnya. Dia tidak akan pernah menikahi Jiyu, hanya ada satu orang yang dia sukai, dan itu adalah Li Mushen. Jika dia ingin menikah, dia juga akan menikahi Li Mushen. Bahkan jika dia mati, Zonglinger tidak akan menyesalinya. Di lembah keluarga Ji ada semakin banyak orang, ada ribuan orang, mereka berasal dari kekuatan utama di Wilderness Timur, dan mereka semua datang untuk merayakan keluarga Ji. Jamnya sudah dekat, silakan duduk. Di lembah keluarga Ji ada suara yang agung. Seorang pria parubaya berbaju putih datang ke lembah dengan senyum di wajahnya. Di samping pria parubaya, seorang pria seusia dengan Li Mushen mengikuti. Pemuda tubuh ramping, temperamen luar biasa. Li Mushen menatap pria parubaya itu. Master Po berkata kepada Li Mushen, pria parubaya berbaju putih adalah kepala keluarga Ji saat ini, Ji Wuming, dan pria muda di belakang Ji Wuming adalah putra tertua Ji Wuming, Ji Senren. Ji Wuming, kepala keluarga Ji, Li Mushen tahu di kehidupan sebelumnya, tetapi matanya lebih tertuju pada Ji Senren. Dewi Ji ini, di kehidupan sebelumnya, adalah jenius tak tertandingi yang dilindungi oleh Hei Xuanfeng. Dengan basis budidaya yang kuat, dia adalah salah satu pemburu rusa di Wastelen Timur. Dia menciptakan satu demi satu legenda di Menara Dewa Langit dan Bumi. Ketika Li Mushen berkompetisi untuk peringkat Wuzun di alam Wuzun, dia telah menembus ke alam Wuhuang dan berada di garis depan peringkat 5 kaisar. Dia benar-benar tinggal di puncak Jenderal Bintang 9. Aku tidak tahu apakah aku yang sekarang lebih kuat atau lebih lemah dari kekuatannya. Pikir Li Mushen. Ji Wuming berjalan di lembah dan menyapa para tamu yang datang. Dia duduk di tempat pertama di lembah. Ji Senren berdiri di samping Ji Wuming, matanya acuh tak acuh, dan dia menyapu seluruh lembah. Seorang tetua dari keluarga Ji yang mengenakan gaun pengantin berkata dengan keras, waktu yang baik akan tiba, silakan masuk ke pengantin pria. Bab 193. CDN, Merampok Pernikahan, 1. Setelah berbicara, ada keheningan di lembah, dan ada suara kicau kuda dari kedalaman lembah, dan di atas kuda naga yang berkeringat, Jiyu datang mengendarai kuda naga. Mengenakan pakaian naga dan phoenix, melewati lorong yang ditutupi riasan merah, menunggang kuda di depan Ji Wuming.
Ji Yu turun dan mengangguk hormat kepada Ji Wuming, ayah. Ji Wuming mengangguk, lalu Ji Yu memandang Ji Senren dan berkata dengan hormat, kakak laki-laki, kamu di sini. Ji Senren berkata, Ji Yu, hari ini adalah hari besarmu. Aku datang jauh-jauh untuk menghadiri pernikahanmu. Terima kasih kakak tertua. Pada saat ini, Ji Senren melihat seorang pria berpakaian hitam di lembah, duduk di samping dengan santai, minum dengan seteguk. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia berpikir, mengapa dia ada di sini. Li Mushen memperhatikan dengan tenang, Tuan Racun menyipitkan matanya sedikit. Dia sudah menyebarkan racun tak terlihat di lembah. Begitu dia mulai, racun ini akan bekerja. Meskipun mereka tidak akan meracuni orang-orang ini sampai mati, mereka juga bisa menyebabkan para pejuang di lembah untuk sementara kehilangan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka. Di kedua sisi lorong, 16 raja yang melarikan diri dari penjara sedang minum dan berbicara di satu tempat, tetapi mereka selalu memperhatikan semua yang ada di lembah. Begitu ada masalah, mereka akan bertindak langsung. Li Mushen memandang Si Chen dan tahu bahwa Linger akan dibawa keluar, dan sudah ada sisik naga di tangannya. Meskipun Dragon Scale dapat meningkatkan kultivasi Li Mushen ke ranah Martial King, hal itu memiliki dampak yang cukup besar pada fisiknya. Li Mushen dapat merasakan bahwa tubuhnya tidak sekuat sebelumnya. Ada kekuatan di dunia bawah yang muncul di sekelilingnya, yang memiliki pengaruh buruk pada Li Mushen. Meskipun Li Mushen masih tidak tahu apa efek sisik naga pada dirinya, Raja Naga juga memberitahu Li Mushen bahwa jika Anda bisa menggunakan sisik naga, jangan menggunakannya. Dia tahu bahwa Linger tidak bisa diselamatkan hanya dengan menggunakan sisik naga. Saya khawatir dia perlu menggunakan ilmu pedang untuk menghancurkan pedang iblis saat merampok pernikahan. Pada tengah hari di pagi hari, semua orang di Gunung Jikong sedang menunggu kedatangan pengantin wanita. Waktu yang tepat ada di sini, pengantin wanita ada di sini. Tiba-tiba, ada suara dari keluarga tua Ji di lembah. Pada saat ini, kelopak yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas lembah, berwarna-warni dan merah cerah. Cahaya pelangi peri melesat langsung ke langit, dan lembah itu berkedip-kedip. Berbagai warna cahaya, bangau dan burung yang tak terhitung jumlahnya bangkit, memancarkan cahaya. Dipimpin oleh 4 binatang aneh keberuntungan di ranah seni bela diri, mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari lembah. Setelah 4 binatang keberuntungan dan aneh, 8 murid Ji membawa kursi sedan yang terbuat dari kayu harum dan dihiasi dengan sumber-sumber ilahi. Di sebelah kursi sedan, Zong Bugui dan Ji Ningqing datang. Tuan Po dan raja-raja itu memandang Li Mushen. Selama Li Mushen memberi perintah, mereka akan mengambil tindakan dan mengambil pernikahan secara langsung. Napas mereka telah mencapai momen puncak, dan mereka dapat bertindak kapan saja. Li Mushen melihat ke kursi sedan yang perlahan-lahan dibawa. Sisik naga di tangannya bergabung ke dalam tubuh dan muncul di antara alisnya. Dari tubuhnya, kekuatan yang kuat memancar. Tingkat kultivasi Li Mushen sekali lagi mencapai tingkat yang tinggi. Kerajaan Raja Wu menutup matanya sedikit. Ketika Li Mushen membuka matanya lagi, kilatan cahaya ilahi melintas di matanya, mengangguk kepada raja-raja ini untuk menyiapkan mereka. 8 mengangkat kursi sedan besar dan datang perlahan, semua mata terfokus pada kursi sedan Si Hong. Dengan senyum di wajahnya, Ji Yu melihat ke kursi sedan yang datang perlahan, dan berkata dalam hatinya, Li Mushen, bagaimana jika kamu melarikan diri dari penjara surgawi kota Zongding? Zonglinger belum menikah denganku. Trompet dimainkan, bunga memenuhi langit, dan dalam kegembiraan yang tak ada habisnya, Li Mushen mengangguk kepada 16 raja. Saya takut tidak ada yang mengira bahwa dalam keluarga Ji ini, seseorang akan mengambil pernikahan. Master Poison mengambil tindakan, dan dia diam-diam menjepit sidik jarinya sebagai panduan. Tiba-tiba, embusan angin bertiup, dan racun tak terlihat yang memenuhi lembah tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam yang mengerikan, benar-benar menyelimuti seluruh lembah. Perubahan instan di lembah membuat semua orang di lembah bingung, sementara Ji Yu mengerutkan kening, mata Ji Wuming dan Ji Senren menjadi dingin saat mereka menyapu lembah. Pergi. Li Mushen berkata kepada 16 raja. 16 raja langsung melesat dan mengambil kursi sedan. Mereka langsung menghalau kembali 8 murid Ji yang membawa kursi sedan. 8 raja membawa kursi sedan, sementara 8 raja lainnya melindungi mereka dan bergegas keluar keluarga Ji. Lembah, dan pergi. Kabut hitam memenuhi udara, dan ada kekuatan aneh di udara, yang diserap ke dalam tubuh oleh orang-orang di lembah, menyebabkan kekacauan sesaat. Bahkan Zong Bugui dan Ji Ningqing di kursi sedan tidak bereaksi. Binatang keberuntungan itu meraung, dan seruan datang dari kabut hitam, seseorang mencuri kursi sedan pengantin wanita.
Semua orang di lembah gempar, tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi di keluarga Ji, bahkan Ji Wuming, kepala keluarga Ji tidak pernah memikirkannya. Dia langsung marah dan berteriak, siapa itu? Master Poison membuka kain hitam yang dibungkus kulit binatang, yang berisi bubuk gelap dan dihembuskan dalam satu napas. Pada saat yang sama, Li Mushen menggunakan kekuatan atribut angin langit dan bumi untuk membentuk tornado yang membawa kegelapan. Bedak ke seluruh lembah keluarga Ji. Setelah seniman bela diri di lembah menyerap bubuk ini, itu akan menyebabkan tubuh menjadi kaku, tidak dapat pulih selama 3 hari 3 malam, dan ini adalah kekuatan dari Master Poison. Murid-murid keluarga Ji pergi untuk merebut kursi sedan, tetapi ekspresi mereka berubah, mereka merasakan kekuatan spiritual di tubuh mereka mandek, dan mereka semua tidak berdaya. Bagaimana ini? Prajurit yang telah mencapai alam raja bela diri memiliki perasaan spiritual yang kuat. Melihat murid keluarga Ji seperti ini, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di lembah. Dan buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membela diri dan memblokir tuan racun yang diracuni. Lembah. Namun demikian, bahkan untuk Raja Wu, banyak orang langsung diracuni, kekuatan spiritual di tubuh mereka menghilang, dan tidak ada jejak kekuatan. Raja keluarga Ji pergi untuk menghentikannya, tetapi dihentikan oleh 8 raja. Wajah Ji Yu muram. Dia tidak menyangka hal seperti itu terjadi di hari besarnya. Apa yang terjadi? Pergilah. Master Poison melihat bahwa racun itu menyerang di lembah, dan dia dan Li Mushen melintas dan datang ke kursi sedan Li Mushen untuk melindungi sedan. Di kursi sedan, Zonglinger memegang belati di tangannya, mendengar sesuatu terjadi di luar, apa yang terjadi di dalam hatinya, lalu dia menyembunyikan belati, membuka tirai merah. Dan melihat Li Mushen yang melindungi kursi sedan, Zonglinger sangat gembira, saudara Mushen, mengapa kamu ada di sini? Li Mushen tersenyum dan berkata, kenapa aku tidak bisa datang, tidak bisakah aku melihatmu menikahi Jiyu? Di lembah, embusan angin tiba-tiba muncul, meniup kabut hitam beracun, mengungkapkan sosok Li Mushen dan orang banyak. Semua orang di lembah tidak menyangka bahwa seseorang akan merampok pernikahan di rumah Ji. Ketika Jiyu melihat Li Mushen, matanya membeku, dan dia berkata dengan marah, Li Mushen. Li Mushen memandang Jiyu dengan ringan, dan meminta raja untuk pergi dari sini terlebih dahulu dengan kursi sedan. Linger, kamu pergi dari sini dulu, dan kita akan bertemu nanti. Zonglinger berkata dengan cemas, saudara Mushen, Anda harus berhati-hati. Li Mushen mengangguk, dan 8 raja membawa kursi sedan dan pergi dengan cepat. Jiyu dengan marah berkata, cepat dan hentikan mereka. Beberapa raja keluarga Ji yang tidak terpengaruh oleh master racun buru-buru berhenti, Li Mushen menembak langsung, mengubah pedang ajaib di tangannya. Dan menggunakan teknik pedang api penutup air yang berat untuk langsung mengusir raja keluarga Ji ini. 8 raja dari penjara surgawi juga menghentikan raja-raja keluarga Ji dan mengatur mereka untuk mengejar Zonglinger. Di lembah, Tuan Muda Mubai dan Tao Swanger sangat terkejut ketika mereka melihat Li Mushen. Mereka semua berpikir bahwa Li Mushen meninggal di kota iblis primordial, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia masih hidup dan muncul di sini untuk merebut pengantin wanita. Tao Swanger sangat gembira setelah terkejut. Dia menyeberangi lautan api di ibu kota sihir kuno. Li Mushen pernah menyelamatkan hidupnya, dan akhirnya mati di lautan api, meninggalkannya tanpa kembali. Melihat bahwa Li Mushen tidak mati, dia sangat senang. Tao Swanger memandang Raja Bintang 9 di sekitar Li Mushen, dan bergumam, mungkinkah dia adalah orang yang dikabarkan telah melarikan diri dari penjara surgawi Duanfu di kota Zhongding. Harus diketahui bahwa penjara surgawi Duan Mansion dibangun oleh Tuan Tianbao dan Tuan Yuantian yang dikirim oleh dinasti ilahi Xianjing. Tanpa diduga, Li Mushen melarikan diri dengan lebih dari selusin tahanan di penjara surgawi. Banyak orang yang mengetahuinya sangat terkejut dan semua penasaran, siapa Li Mushen. Untuk memiliki kemampuan seperti itu, bahkan Tao Swanger adalah sama, tetapi saya tidak berharap bahwa Li Mushen tidak memiliki nama yang sama, tetapi Li Mushen yang saya kenal. Mata Ji Wuming berkedip, dia benar-benar tidak menyangka seseorang akan menyelinap ke rumah Ji untuk mengambil pernikahan. Kapan rumah Ji ini? Datang ke sini jika Anda mau, dan pergi jika Anda mau. Sebagai tuan bela diri, Ji Wuming sangat kuat. Dia menembak langsung, dan paksaan mengerikan menyebar. Pada saat yang sama, Zhong Bugui dan Ji Ningqing juga menembak. 3 raja bela diri menembak pada saat yang sama, dan seluruh lembah keluarga Ji berubah. Dalam sekejap, 8 raja penjara surgawi, Li Mushen dan Master Poison langsung dihancurkan kembali. Ji Wuming berkata dengan dingin, siapa kamu?
Ketika Jining King dan Zhong Bugui melihat Li Mushen, mereka sangat terkejut, tetapi mereka tidak menyangka itu adalah Li Mushen. Setelah melarikan diri dari penjara surgawi, dia tidak hanya tidak melarikan diri dari kejaran patroli siang hari di kota Zhongding, tetapi sebenarnya muncul di Gunung Jikong untuk merampok pernikahan. Ji Yu berkata dengan murung, "Ayah, dia kemarin. Anda mendengar bahwa Li Mushen dari Zhongding Cheng melarikan diri dari penjara, dan orang yang dia bawa adalah tawanan raja yang ditahan di penjara hari itu." Li Mushen dan Master Po memimpin untuk bangkit dari tanah dengan ekspresi serius. Untungnya, orang-orang ini tidak khawatir bahwa Zonglinger akan dibawa pergi oleh mereka, yang membuat Li Mushen menghela nafas lega. Ketika Ji Wuming mendengar kata-kata Ji Yu, dia menatap Li Mushen dengan rasa ingin tahu. Li Mushen memancarkan fluktuasi kekuatan yang kuat dan merupakan seorang pejuang dari alam Raja Bela Diri Bintang 7. Tetapi sekilas dia tahu bahwa kultivasinya adalah sumber kekuatan yang disediakan oleh sisik hitam yang tidak dapat dijelaskan di dahinya. Ji Wuming mendengus, "Bahkan jika kamu dapat melarikan diri dari penjara, apakah kamu pikir kamu dapat mengambil pengantin keluarga Ji saya dengan selusin orang?" Saya melihat Ji Wuming melambaikan tangannya, dan formasi perlindungan gunung di seluruh lembah dipicu secara langsung, dan langit dan bumi meraung, mengelilingi seluruh lembah. Bab 194. CDN, Merampok Pernikahan, 2. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik dari alam Raja Wu keluarga Ji muncul satu demi satu, mengelilingi seluruh lembah. Dan secara langsung menghentikan 8 raja yang ingin membawa pergi Zonglinger. Li Mushen, Tuan Racun, dan raja-raja penjara surgawi tenggelam dalam hati mereka tampaknya tidak sesederhana itu untuk menikah. Di lembah, pasukan Dong Huang telah tiba hampir setengah jalan mereka memandang Li Mushen dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya siapa yang memberinya keberanian untuk merampok pengantin Ji. Master Poison berkata dengan sungguh-sungguh, "Li Mushen, apa selanjutnya? Bawa Zonglinger untuk keluar." Li Mushen melihat sekeliling, ada keluarga Ji kuat yang tak terhitung jumlahnya, tertib mengelilingi lembah, dan pada saat yang sama Ji Wuming. 3 kekuatan super dari Realem Martial Monarch sedang mengincar mereka. Saya khawatir mereka ingin melarikan diri dengan Linger, itu sulit. Tapi Li Mushen tidak menyesalinya, dia pasti akan membawa Linger keluar dari sini, bahkan dengan biaya berapapun. Di samping Ji Wuming, mata Ji Senren tenang, dan dia duduk di meja batu giok di sebelahnya minum dengan ringan. Dia tidak memperhatikan hal-hal ini. Dia tahu bahwa pemuda yang datang untuk menikah ini akan mati di sini. Pakaian. Pria berbaju hitam itu adalah He Xuanfeng, pemilik gedung Heishan, cabang gedung Qianji. Ji Senren menatapnya dan tahu bahwa dia ada di sini untuk menemukannya. Ji Sensin berkata, "Mengapa He Xuanfeng mengirim orang ke sini?" Di lembah, mata semua orang terfokus pada Li Mushen dan tubuh mereka, dan pada saat ini, mereka menjadi fokus semua orang. Tuan Muda Mubai tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Li Mushen, bahkan jika kamu tidak mati di kota iblis primordial, kamu masih akan mati di keluarga Ji ini." Ji Yu maju selangkah, "Li Mushen, jika kamu berani merampok pernikahan, maka aku akan membunuhmu dan membunuh mereka untukku." Ji Wuming tidak berbicara, tetapi begitu kata-kata Ji Yu keluar, raja-raja keluarga Ji semua pindah dan membunuh Li Mushen dan semua orang. Li Mushen menembak, lampu merah gelap dari pedang ajaib di tangannya berkedip, dan sosok itu melintas, dan sekarang di belakang raja keluarga Ji yang terbunuh. Pedang ajaib di tangannya langsung menebasnya. Raja keluarga Ji mendengus, pedang ajaib menebas, dan darah mengalir, menghantam lembah dengan keras. Sebuah pedang melukai seorang raja dengan parah, dan tidak ada yang menyangka Li Mushen begitu kuat. Mata Li Mushen tenang. Setelah melukai serius seorang raja keluarga Ji, dia membunuh raja keluarga Ji lainnya. Ketika basis budidaya Li Mushen dinaikkan ke ranah Wuwang menggunakan sisik naga, mengandalkan pencapaiannya dalam ilmu pedang, dia sebenarnya bukan miliknya. Lawan, dan raja keluarga Ji yang terkenal ditendang keluar. Di lembah, semua kekuatan utama di sela-sela berseru siapa pemuda ini dan begitu kuat. Saya pikir 16 raja di sekitarnya semuanya telah terlihat dalam daftar buronan dinasti Xianjing. Mereka semua adalah tahanan yang ditahan di penjara surgawi Duanfu. Ketika mereka muncul di sini, apakah pemuda itu mempertimbangkan ini? Pemuda yang datang keluar dari kota Zhongding dalam beberapa hari, Li Mushen. Seseorang berkata dengan suara berat. Seharusnya dia, para tahanan itu memberontak. Jika bukan karena Li Mushen yang menyelamatkan mereka, aku khawatir mereka akan berpisah, dan sekarang mereka ada di sini, siapa dia? Lembah.
Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Li Mushen akan muncul di rumah Ji untuk melangsungkan pernikahan setelah dia kabur dari penjara. Bagaimanapun, keluarga Ji adalah kekuatan besar di Wastelen Timur. Ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan Ji Kongshan ini hanya bagian dari keluarga Ji. Meskipun tidak banyak orang kuat yang harus ditekan, tetapi Ji Kongshan terus datang kepada orang-orang kuat dari alam Raja Bela Diri. Di sekitar lembah ini, Raja-Raja Wu Wangjing adalah kekuatan inti dari keluarga Ji. Saya tidak mengharapkan begitu banyak orang. Dalam waktu singkat, setelah lembah diblokir, hampir 2 selusin Raja keluarga Ji datang. Master Poison tenggelam di dalam hatinya, dan berkata kepada para tahanan di penjara surgawi, cepat bertarung, temukan titik terobosan dan pergi dari sini sesegera mungkin. Raja penjara surgawi itu tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di rumah-rumah ini, semakin berbahaya mereka. Mereka harus pergi dari sini sesegera mungkin sebelum kekuatan utama keluarga Ji tiba. Tapi tidak semudah itu untuk pergi. Raja keluarga Ji ini tidak memiliki pengaruh besar pada mereka, tetapi ancaman terbesar bagi mereka adalah Zhong Buhui, Ji Wuming dan Ji Ningqing. 3 prajurit kuat di alam penguasa bela diri ini adalah ancaman nyata bagi raja mereka. Tetapi mereka bertiga tidak berbuat banyak, tetapi karena Tuan Racun telah meninggalkan tangan rahasia, menyebarkan racun mendalam kelas 4 di lembah. Dan racun misterius kelas 4 adalah sejenis racun aneh, yang berdampak pada pembangkit tenaga listrik dari alam penguasa bela diri. Karena pembangkit tenaga listrik di Martial Sovereign Realm terlalu menakutkan, mereka dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi ketika mereka mengangkat tangan. Dan mereka dapat menghancurkan sungai dan gunung dengan lambaian tangan, itu akan diintegrasikan ke dalam tubuh mereka, menyebabkan bahaya besar. Setidaknya mereka bisa kehilangan kultivasi mereka dalam waktu singkat. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kehilangan basis kultivasi, mungkin 1 menit, mungkin 3 hari, dan mungkin sebulan, tidak ada yang tahu. 4 tingkat racun yang dalam ini memiliki terlalu banyak pengaruh pada pembangkit tenaga listrik dari Martial Sovereign Realm, jadi mereka ada di sini di lembah. Mereka tidak berani menggunakan kekuatan mereka, jadi mereka hanya bisa melihat mereka bertarung melawan Raja keluarga Ji. Dan begitu racun mendalam kelas 4 di dunia ini menghilang, dan 3 Raja bela diri utama mengambil tindakan, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Tahanan penjara surgawi ini dapat dipenjarakan di penjara surgawi, dan kekuatan mereka secara alami tidak lebih lemah dari raja-raja keluarga Ji. Lembah sedang berperang, menghancurkan semua bangunan, tetapi untungnya, Li Mushen dan yang lainnya berada di atas angin, dan mereka perlahan-lahan mundur dari lembah. Melihat Li Mushen dan yang lainnya hendak melarikan diri, Ji Yu buru-buru berkata, "Ayah, Li Mushen dan yang lainnya hendak melarikan diri, apa yang harus kita lakukan?" Ji Senren, yang sedang duduk di meja batu giok, berkata dengan ringan. "Ji Yu, kamu tidak perlu khawatir, jika keluarga Ji melarikan diri dengan mudah, itu mungkin akan membuat orang-orang di Donghuang tertawa terbahak-bahak." Kata-kata Ji Senren membuat Ji Yu menghela nafas lega. Ji Senren benar, dengan kekuatan keluarga Ji, bahkan jika ada 20 raja lagi, mereka tidak akan bisa membawa Zhong Linger pergi. Ji Yu memandang Li Mushen dengan mencibir, dan berkata dalam hatinya, surga memiliki jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak memiliki pintu, kamu mendobrak Li Mushen, hari ini adalah kematianmu. Dengan perlindungan Li Mushen dan perlindungan utama dari Master Poison, mereka membawa kursi sedan keluar lembah. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul di luar lembah, dan Leng Sengjian datang untuk menunggangi pelangi. Dia merasakan keanehan di lembah ini sekilas, dan bergumam, ini adalah racun misterius kelas 4, dan sebenarnya ada seorang ahli racun di sini. Saya melihat Leng Sengjian dengan cepat mengambil sidik jari, dan mengeluarkan sekantong serbuk sari aneh dari Naji. Serbuk sari menggunakan sidik jari sebagai media untuk menyerap semua racun mendalam tingkat 4 di lembah. Tuan Racun mengerutkan kening. Tanpa diduga, ada alkemis kelas 4 di keluarga Ji. Dia buru-buru menggunakan racun dan mengeluarkan sarang hitam pekat keluar. Segera, banyak lebah beracun terbang keluar dari sarang yang gelap gulita. Di bawah komando Master Racun, lebah beracun itu menyedot semua serbuk sari yang mereka lihat berjalan di lembah. Tips untuk mengukir serangga. Leng Sengjian mendengus, memegang jarum perak di tangannya, dan menembak keluar dengan menjentikkan jarinya. Dengan bunyi gedebuk, lebah beracun itu langsung dipaku ke tanah. Wajah Tuan Racun sangat berubah, dan dia diam-diam berkata, "Ups." Setelah lebah beracun dipaku sampai mati, serbuk sari dengan cepat menyerap racun mendalam tingkat 4 di lembah, mata Zhong Bugui dan Ji Ningqing membeku, dan mereka menembak langsung. "Ayo!"
Tembakan Jining King, telapak tangan besar yang diubah oleh kekuatan langit dan bumi muncul di lembah dan menamparkan raja-raja langit dan bumi ini dengan telapak tangan. Boom boom boom. Bumi bergetar, dan telapak tangan besar itu langsung melenyapkan 3 raja penjara surgawi. Wu Jun sangat kuat, dan dia memusnahkan ketiga raja segera setelah dia menembak membuat mereka merasa dingin di hati mereka, bahkan hati Li Mushen tenggelam. Semua tinggal. Zhong Bugui juga menembak. Dia muncul di mulut lembah, menghentikan 8 raja yang membawa kursi sedan, dan mulai langsung. Raja langsung dipukul dan jatuh ke tanah. Kursi sedan jatuh ke tanah dengan keras. Zonglinger ingin keluar darinya. Li Mushen berkata dengan sungguh-sungguh, berlama-lama tetap di dalam, jangan keluar. Murid keluarga Ji lainnya juga datang. Leng Sengjian, sebagai alkemis kelas 4 tidak lebih lemah dari master racun kelas 4 dan langsung mengeluarkan semua racun yang telah ditempatkan oleh master racun. Kecuali Li Mushen dan master racun. Karena keberadaan martial lord, mereka sama sekali bukan lawan. Tertangkap langsung dengan luka serius. Li Mushen dan master poison masih dengan keras kepala melawan, tetapi segera, Leng Sengjian tiba-tiba muncul dan menikam master poison dengan pedang. Master Poison tidak bereaksi untuk sementara waktu, dan langsung ditusuk di dada dan terbang keluar. 3 raja keluarga Ji muncul, memegang pedang panjang dan menundukkan mereka secara langsung. Li Mushen memegang pedang ajaib di tangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dialah satu-satunya pada akhirnya. Pedang Ki yang ganas bahkan milik raja keluarga Ji yang tidak berani menyentuhnya, dan hanya bisa menghindarinya dari kejauhan. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa menyakiti Li Mushen. Semua orang di lembah dikejutkan oleh kekuatan Li Mushen, tetapi mereka tidak menyangka begitu banyak orang yang akan menaklukkannya. Ji Yu mengerutkan kening, dia tidak menyangka Li Mushen begitu kuat membuat wajahnya sangat jelek. Tidak hanya Ji Yu, tetapi bahkan Tuan Muda Mubai, yang sekarang menjadi orang suci dari Sekte Mayat Bangkai, mengerutkan kening. Dia tidak berharap Li Mushen tumbuh begitu cepat sekarang. Untuk mengetahui bahwa dia bisa menjadi orang suci berkat botol iblis darah yang diperoleh di ibu kota iblis kuno, dan dengan botol iblis darah, kekuatannya sendiri dapat ditingkatkan dengan cepat. Li Mushen ini, meskipun basis kultivasinya dinaikkan ke ranah Wuwang melalui teknik rahasia, dia tidak berharap menjadi begitu kuat. Raja keluarga Ji ini bukan lawan, dan bakatnya sangat kuat. Meskipun Li Mushen sudah sangat kuat setelah menggunakan sisik naga, tetapi setelah waktu yang lama, dia masih bukan lawan dari raja-raja keluarga Ji itu. Karena pertempuran jangka panjang secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Ji Wuming dengan acuh tak acuh menyaksikan pertempuran antara Li Mushen dan raja keluarga Ji. Mengetahui bahwa dibutuhkan paling banyak 1 batang dupa sebelum Li Mushen ditangkap oleh raja keluarga Ji dan memerintahkan, bawa pengantinnya. Segera, 8 murid Ji pergi untuk membawa kursi sedan. Bab 195, Merampok Pernikahan 3. Zonglinger memandang Li Mushen. Pada saat ini, wajah Li Mushen pucat, dan ada banyak bekas luka di tubuhnya. Dia tidak tahan lagi, dan matanya basah. Mengapa dia datang? Tidak ada gunanya datang. Kakak Mushen, kamu bukan lawan mereka, kamu harus pergi dari sini dengan cepat. Li Mushen mengeluarkan pedangnya, cahaya pedang tajam, dan menikam dada seorang raja keluarga Ji. Pada saat yang sama, dia menamparkan telapak tangan dan menjatuhkannya. Dia melihat Zonglinger dibawa pergi oleh 8 murid keluarga Zong. Bertahanlah, saya katakan hari ini bahwa saya akan membawa Anda pergi, dan saya tidak akan menyerah. 2 raja dari keluarga Ji tiba-tiba muncul di depan Li Mushen, kekuatan langit dan bumi melonjak dan seseorang menggunakan keterampilan spiritual yang kuat untuk meninju tubuh Li Mushen. Dengan geraman, Li Mushen dihancurkan dan terbang keluar, dan jatuh dengan keras ke tanah. Saat berikutnya, Leng Sengjian muncul di depan Li Mushen, pedang panjang di tangannya menusuk epidermis tenggorokannya, dan Li Mushen ingin bangun. Jangan bergerak, selama kamu berani bergerak, aku akan membunuhmu, kata Leng Sengjian. Li Mushen menatap Leng Sengjian dengan dingin dan berhenti bergerak. Leng Sengjian tidak membunuh Li Mushen dengan 1 pedang, tetapi tersenyum ringan. Li Mushen, karena kamu di sini untuk mengambil pernikahan, mengapa kamu tidak melihat saja pernikahan muridku dan gadis kecil dari keluarga Zong? Tanda tanya petik 2. Li Mushen, Tuan Racun, termasuk 16 raja penjara surgawi semuanya ditangkap dan tidak ada yang lolos. Ji Wuming mengangguk dan berkata kepada semua orang yang datang untuk menghadiri pernikahan di lembah Ji. Semuanya, saya minta maaf, saya tidak berharap hal seperti itu terjadi di rumah Ji, tetapi pernikahan masih berlangsung seperti biasa. Ini baik.
Semua orang menggelengkan kepala, dan tidak memperhatikan lagi. Dapat dikatakan bahwa Li Mushen tidak membuat keributan sama sekali ketika dia mengambil pernikahan di rumah Ji. Pada saat dupa, semua orang bersamanya, termasuk Li Mushen, ditangkap. Untuk sementara, lembah keluarga Ji penuh kegembiraan lagi, dan semua orang berdiskusi. Ketika kursi sedan diangkat, mata semua orang tertuju pada kursi sedan ingin melihat gadis kecil dari keluarga Zong. Segera, 8 murid keluarga Ji membawa kursi sedan ke tengah lembah, dan Ji Wuming berkata, semuanya tolong undang perjamuan untuk menyaksikan pernikahan keluarga Xiaoer dan Nona Zong. Leng Sengjian memandang Li Mushen dan bertanya, wah, di mana bunga para dewa? Li Mushen melihat ke kursi sedan, dan Zong Linger keluar dari sedan dengan gaun pengantin. Ji Yu melirik Li Mushen dengan wajah bangga, dan pergi menjemput Zong Linger. Li Mushen mengepalkan tinjunya dengan erat, dia tidak berdamai. Selamat datang pengantin wanita, sembah langit dan bumi. Keluarga tua Ji berteriak keras, dan Ji Yu menyapa Zong Linger. Linger, ayo pergi. Ji Yu berkata kepada Zong Linger, mengulurkan tangannya untuk melingkarkan lengannya di pinggang Zong Linger. Zong Linger langsung merunduk dan berbisik, aku akan pergi sendiri. Zong Linger menghindari tangan Ji Yu, yang membuat hati Ji Yu merasa marah, tetapi pada saat ini, Zong Linger menoleh untuk melihat Li Mushen yang tertangkap, wajahnya ditutupi oleh kerudung. Dan ekspresinya tidak terlihat dengan jelas. Bertahanlah, Li Mushen bergumam. Sisik naga di dahinya berubah menjadi sumber kekuatan berlari, membuat aura Li Mushen semakin kuat. Pada saat yang sama, Li Mushen mulai menggunakan keterampilan terlarang dalam ilmu pedang menghancurkan ilmu pedang, Bajian Wushuang. Begitu dia menggunakan keterampilan terlarang pendekar pedang yang menghancurkan ilmu pedang, ditambah dengan kekuatan sisik naga. Li Mushen percaya bahwa kultivasinya dapat ditingkatkan ke ranah martial lord. Ini adalah kartu truf yang Li Mushen datang untuk mengambil pernikahan hari ini. Zong Linger dan Ji Yu perlahan berjalan pergi, berdiri di tengah lembah. Ji Wuming, Ji Ningqing dan Zong Bugui duduk di depan Ji Yu dan Zong Linger. Semua orang menyaksikan adegan ini. Suara keluarga tua Ji keras, dan ada gema di lembah keluarga Ji. Hari ini, keluarga Ji dan keluarga Zong telah membentuk pernikahan, menggunakan Ji Yu dan Zong Linger sebagai mak comblang untuk menyembah langit dan bumi. Ji Yu tersenyum dan berlutut ke langit, tetapi Zong Linger tidak bergerak sama sekali dan berdiri di samping Ji Yu. Zong Bu menyesal melihatnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Linger, apa yang kamu lakukan? Berlututlah. Ada ribuan orang di seluruh lembah, tetapi tampaknya sangat sunyi saat ini, tidak ada yang berbicara, dan menatap Zong Linger dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia tidak berlutut. Wajah Zong Bugui sangat jelek, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh lagi, Zong Linger, berlututlah untukku. Tapi Zong Linger sepertinya tidak mendengarnya, berdiri di sana seperti sepotong kayu. Perlahan-lahan, diskusi dimulai di lembah, dan seseorang bertanya, Zong Linger ini sepertinya tidak ingin menikahi Ji Yu ini. Seseorang mengangguk dan berkata, kurasa begitu, mungkinkah Zong Linger menyukai Li Mushen? Li Mushen datang untuk melangsungkan pernikahan, membuat semua orang menebak-nebak hubungan antara Li Mushen dan Zong Linger. Berlutut di tanah dan mendengarkan orang-orang berdiskusi di lembah, wajah Ji Yu suram dan menakutkan. Dia berbisik kepada Zong Linger, Zong Linger, jika kamu tidak menikah denganku, sekarang aku akan membunuh Li Mushen. Ji Yu mengatakan sesuatu, dan tiba-tiba tubuh lembut Zong Linger bergetar dan mulai berlutut. Ini membuat Ji Yu mencibir dalam hatinya, bau aku, kakak. Tapi saat dia berlutut, cahaya dingin melintas di gaun pengantin Zong Linger, dan belati menusuk Ji Yu. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu, belati menusuk langsung ke dada Ji Yu mengutuk, Zong Linger, dasar jalang. Ji Yu menembak, dan menamparkan tubuh Zong Linger dengan keras dengan telapak tangan, dengan kerutuan, Zong Linger terbang dan jatuh ke tanah. Murid Li Mushen tiba-tiba menyusut, mencoba melepaskan diri, berlama-lama. Jangan bergerak. Pedang panjang di tangan Leng Sengjian telah menembus tenggorokan Li Mushen, dan darah mengalir keluar. Mata Li Mushen sudah merah, dia menatap Ji Yu, dan berkata dengan dingin, Ji Yu, aku akan membunuhmu. Ji Yu berdiri dari tanah, menarik belati dari dadanya, menarik napas berat, matanya merah darah, seperti binatang buas. Siapa sangka ketika pengantin wanita menikah dan memuja langit dan bumi, pengantin wanita akan mengambil tindakan pada pengantin pria. Pada saat ini, seluruh lembah tampak sunyi senyap. Dan Anda dapat dengan jelas mendengar pin drop. Zong Linger jatuh ke tanah, dan kerudung di kepalanya pasti jatuh ke samping, memperlihatkan pipinya yang pucat. Ji Wuming mengerutkan kening. Ji Senren menggelengkan kepalanya, bangkit dan berjalan menuju pria berbaju hitam itu.
Ji Yu berjalan ke Zonglinger. Kenapa? Wajah Zonglinger sepucat kertas putih, dia menatap Li Mushen, matanya penuh kematian, yang membuat hati Li Mushen yang bermata merah tenggelam, dan firasat buruk muncul secara spontan. Zonglinger berkata kepada Li Mushen, "Kakak Mushen, Linger tidak bisa menemanimu lagi." Li Mu berkata, "Berlama-lama, kamu akan selalu berada di sisiku." Mata Zonglinger basah, dan air mata mengalir seperti mutiara yang pecah. Ji Yu melihatnya sekarang, Zonglinger masih berbicara dengan Li Mushen, dan memarahinya, "Zonglinger, brengsek." Zong Buhui bangkit, wajahnya sangat jelek, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Zonglinger, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang?" Zonglinger memandang Zong Buhui, "Saya secara alami tahu apa yang saya lakukan, Penatua Agung, Anda tahu saya tidak menyukai Ji Yu, tetapi saya harus menikah dengannya, saya tidak mau." Sebenarnya, Zonglinger tidak perlu mengatakannya, orang-orang ini akan mengerti, tetapi saya tidak berharap Zonglinger berbicara di depan umum. Membuat wajah Zong Burek membiru dan hitam untuk sementara waktu. "Aku memintamu untuk menikah dengannya, kamu harus menikah dengannya." Zonglinger berkata, "Penatua, saya tidak ingin menikah, dan Anda tidak bisa memaksa saya." Setelah berbicara, darah hitam tumpah dari sudut mulut Zonglinger. Masih tertinggal. Hati Li Mushen bahkan lebih gelisah. Dia tidak bisa menunggu. Dia menggunakan keterampilan terlarang dalam teknik pedang disintegrasi pedang iblis, Bajian Wushuang, untuk langsung naik ke ranah Wujun. "Apa?" Leng Sengjian melihat bahwa kultivasi Li Mushen telah meningkat ke ranah Martial Lord, wajahnya sangat berubah, dan dia menebas dengan pedang, tetapi sebelum ditebas, kekuatannya dimuntahkan seperti banjir, dan Leng Sengjian langsung diledakkan. Kekuatan ini sangat menakutkan sehingga secara langsung melukai Leng Sengjian dan pingsan. Li Mushen menggunakan Xiao Yao Chong Yunsu, melangkah keluar dalam satu langkah, melarikan diri melalui kehampaan, datang ke Zonglinger, dan membantu Zonglinger berdiri. "Bunuh dia!" Ji Yu dengan panik memanggil murid Daoji. Li Mushen memandang Ji Yu, berubah menjadi pedang ajaib di tangannya, dan membombardir Ji Yu secara langsung. Laut dengan pedang keras menghancurkan semua yang ada di lembah. Raja keluarga Ji membunuh Li Mushen, tetapi dalam sekejap, dia menjerit kesakitan, tubuhnya dipenuhi luka pedang, dan kekuatan pedang itu sangat menakutkan. Pedang ajaib menikam Ji Yu. Untuk sesaat, Ji Yu ketakutan, dan nafas kematian menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia buru-buru mundur, tapi untungnya ayahnya Ji Wu muncul dan menggunakan teknik magis, cahaya ilahinya murah hati dan berubah menjadi putaran gerbang kuno, menghalangi pedang ajaib. Pedang ajaib yang ditusuk di atas gerbang kuno, meledak dengan keras berubah menjadi ribuan energi pedang aura yang menghancurkan segalanya, semuanya menghancurkan. Jeritan berlanjut, murid keluarga Ji yang tak terhitung jumlahnya berteriak, dan banyak orang mati langsung di bawah pedang Ki. Di lembah keluarga Ji, ekspresi para tamu yang datang berubah drastis, dan mereka buru-buru bersembunyi. Pada saat ini, Li Mushen terlalu kuat. Mengapa tingkat kultivasinya tiba-tiba naik ke ranah Martial Lord? Pedang Ki bertahan di awan dan memotong batu di lembah, dengan ledakan keras batu itu jatuh dan menabrak lembah, menyebabkan langit dipenuhi debu. Dan semua orang melarikan diri dari lembah dengan panik. Kekuatan roh abadi membentuk topeng pertahanan, melindungi Li Mushen dan Zonglinger di dalamnya. Sudut mulut Zonglinger terus mengalirkan darah hitam, napasnya menjadi sangat lemah, dan vitalitasnya hilang. Li Mushen memandang Zonglinger, suaranya serak dan gemetar, "Tidak. Pil tak bernyawa, berlama-lama, mengapa kamu melakukan ini?" Pil tak bernyawa adalah pil racun kelas 5, dan Wu Zun akan kehilangan nyawanya dan menghancurkan semua vitalitas jika dia meminumnya. Tanda seru. Li Mushen tidak tahu mengapa Linger mau meminum pil tak bernyawa ini. Tapi sekarang, efek pil tak bernyawa telah terjadi, dan kehidupan Zonglinger ditelan oleh pil tak bernyawa. Zonglinger berkata dengan lemah, "Linger tidak ingin menikahi Ji Yu, Linger hanya ingin menikahimu. Lalu mengapa kamu ingin meminum pil tak bernyawa?" Hati Li Mushen terasa seperti 1000 anak panah menembus jantungnya, dan dia kesakitan. Dia tidak bisa memperlakukan Linger dengan baik di kehidupan sebelumnya, tapi dia tidak menyangka ini menjadi sama dalam kehidupan ini. Mengapa Linger mencari Rabun jauh? Bab 196 CDN, Merampok Pernikahan 4. Air mata mengalir dari sudut mata Linger. Dia mengira saudara laki-laki Mushen sudah mati, tetapi dia tidak berharap untuk muncul di rumah Ji untuk mengambil pernikahan, tetapi sudah terlambat. "Kakak Mushen, cepat pergi dari sini." Li Mushen mengambil Zonglinger. Meskipun tidak ada solusi untuk pil tak bernyawa, Li Mushen tahu bahwa teh peri penghilang racun dari Raja Molong dapat mendetoksifikasi racun.
Ada hikmahnya. Li Mushen, aku akan membunuhmu hari ini. Zong Bugui muncul, dia mengeluarkan sidik jari, sebuah gunung besar muncul, dan langsung menabrak Li Mushen. Pada saat yang sama, Jining King juga menembak Li Mushen, tidak pernah membiarkan Li Mushen mengambil Zong Linger pergi. Gulungan. Li Mushen memegang pedang ajaib di tangannya, dan menggunakan pedang yang berat untuk menutupi api. Dengan satu pedang, dia memotong gunung yang diubah oleh kekuatan langit dan bumi menjadi dua. Pada saat yang sama, Jining King datang, membawa pedang itu. Kekuatan bergulir langit dan bumi dalam satu telapak tangan. Langit dan bumi memucat, dan aku menamparnya. Li Mushen memegang Zong Linger di tangannya, mengambil langkah, dan langsung melarikan diri melalui kehampaan, menghindari telapak tangan Jining King. Telapak tangan ini ditembak di udara, kekuatan melonjak tak berujung, jejak telapak tangan ditembak di lembah, ada suara keras, batu-batu berguling, batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Dan jeritan terus menjerit. Beberapa prajurit yang datang ke pesta pernikahan terlambat untuk melarikan diri langsung terlindas sampai mati oleh batu-batu besar. Li Mushen pergi dengan Zong Linger di tangannya. Tembakan lembah, Ji Wuming berdiri dengan tangan di punggungnya. Li Mushen, aku meremehkanmu. Li Mushen tidak berbicara, kekuatan iblis langit dan bumi di tubuhnya mengalir deras, dan energi roh di meridian di tubuhnya bahkan lebih bergejolak. Seluruh orang itu seperti tungku yang menyala di langit. Tiba-tiba, Li Mushen menembak, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bawa Linger pergi. Wajah Ji Wuming menjadi dingin, dan dia mendengus, keluarga Ji tidak datang saat kamu mau, kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Ji Wuming mengambil tindakan, dan visi itu penuh dengan visi. Seluruh lembah sangat dingin, dan berubah menjadi dunia es. Dari Ji Wuming sebagai pusatnya, kekuatan dingin yang tak terhitung menyebar, menutupi seluruh lembah. Di atas langit, bila es yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke bawah. Ada salju di dunia, ini adalah dunia es. Para pejuang yang menghindari pertempuran merasakan dingin yang ekstrim, tubuh mereka gemetar, dan berkata ini adalah tempat yang sangat dingin yang visioner dari kepala keluarga Ji. Penglihatan itu menakutkan, dan Li Mushen menerobos penglihatan itu ketika dia menembak. Mengerang. Raungan Phoenix bergema di seluruh lembah, dan es Phoenix muncul. Seluruh tubuhnya jernih dan mempesona, memancarkan kekuatan besar. Di bawah komando Ji Wuming, dia langsung menyerang Li Mushen. Li Mushen memeluk Zong Linger di satu tangan, dan pedang ajaib muncul di tangan lainnya. Cahaya merah gelap yang dipancarkan oleh pedang ajaib ini seperti api neraka. Ketika es Phoenix menyerang, wajahnya tenang, dan dia menggunakan pedang untuk membunuh. Pedang ini mencapai titik ekstrim pada saat es Phoenix menyerang, sebuah pedang memotong kepala es Phoenix. Bing Feng menjerit sedih, dan langsung dibunuh oleh pedang. Apa? Penglihatan kepala keluarga Ji bukan lawan Li Mushen. Kenapa dia begitu kuat? Kata seseorang. Basis kultivasinya dinaikkan menjadi Martial Monarch melalui teknik rahasia. Mengapa dia menguasai kekuatan Martial Monarch dengan sangat terampil? Tampaknya dia bahkan lebih kuat daripada Ji Family Patriarch, Zong Bugui, dan Jining King. Seseorang terkejut. Di lembah ada kekacauan, dan es Phoenix jatuh dari langit, menghantam tanah dengan keras dan berubah menjadi terak es. Apa urusanmu denganku? Di lembah yang kacau, Ji Senren tampak tenang dan duduk di depan pria berpakaian hitam yang sama tenangnya. Pria berbaju hitam memandang Ji Senren, pemilik rumah meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa sekarang Anda bukan satu-satunya kandidat untuk kontes kekaisaran di Heishanlou. Mendengar kata-kata pria berbaju hitam itu, ekspresi Ji Senren berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, siapa lagi? Pria berbaju hitam itu berkata, Yu Ji Senren tampaknya sangat gugup. Ji Senren mendengus dingin, siapa orang itu? Saya ingin melihat apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi kandidat kompetisi Kaisar Heishanlou. Pria berbaju hitam itu memandang Li Mushen, yang bertarung melawan 3 orang di lembah, dan tersenyum tipis. Murid Ji Senren menyusut, calon Kaisar Heishanlou yang bersaing adalah Li Mushen. Pria berbaju hitam itu mengangguk, itu benar, sekarang kamu dan Li Mushen adalah kandidat untuk kompetisi Kaisar di Menara Heishan. Tetapi Tuan Heishan berkata bahwa hanya ada satu kandidat untuk kompetisi Kaisar terakhir. Saya tahu. Ji Senren memandang Li Mushen yang sedang berperang, matanya memancarkan cahaya aneh, mengangguk dan berkata, tangannya perlahan mengepal. Setelah berbicara, pria berbaju hitam itu tetap diam, menyaksikan Li Mushen bertarung melawan 3 raja bela diri, dan berkata pada dirinya sendiri.
Penglihatan Tuan Tanah benar-benar beracun. Ketika basis kultivasi Li Mushen mencapai ranah Raja Bela Diri melalui metode khusus, dia sebenarnya jika dia bisa bertarung 1 lawan 3. Jika dia meningkatkan kultivasinya ke alam penguasa bela diri, jika aku melawannya, apakah aku akan menjadi lawannya? Ledakan. Setelah Li Mushen mencapai ranah Martial Lord, kekuatan seni abadi kunonya, Xiaoyao Chong Yunsu telah benar-benar meledak, dan perbuatannya seperti hantu. Dan dia tiba-tiba muncul di belakang Zhong Bugui. Kemudian dia menggunakan sihir-sihir untuk menggerakkan jari surgawi. Kerusuhan kekuatan yang akan melenyapkan Divine Rune di jari penggerak surga langsung mengenai punggung Zhong Burek. Kekuatan Destruction Divine Rune yang kejam meledak secara langsung, menyebabkan Zhong Bugui lengah, dan punggungnya meledak dalam sekejap. Yang terjadi selanjutnya adalah pedang Li Mushen. Masing-masing pedangnya begitu menakutkan sehingga tidak mungkin untuk dijaga, dan setiap gerakannya begitu ganas dan mendominasi. Seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang-orang biasa, membuat Zhong Bugui dan mereka bertiga tidak berani melawan. Dan ini juga teknik pedang yang digunakan oleh Li Mushen untuk menghancurkan iblis pedang, yang mendominasi dan kuat dengan kekuatan iblis. Zhong Bugui tidak peduli untuk menghancurkan Divine Rune dan meledakkannya, dan buru-buru menghindari pedang Li Mushen. Untungnya, indera spiritualnya kuat, jadi dia nyaris menghindari pedang, mundur lebih dari 10 meter, dan berdiri di langit. Naik, pucat. Setelah Li Mushen mensubscribe channel CDN dan memukul mundur Zhong Bugui, ada celah di pintu masuk lembah, dan dia pergi bersama Zhong Linger. Li Mushen. Tiba-tiba, suara dingin Jining King datang dari belakang Li Mushen. Li Mushen berhenti dan menatap Jining King. Di depan Jining King, 16 Raja Penjara Surgawi dan Racun Master ditangkap oleh Raja Keluarga Ji dan menatap Li Mushen dengan dingin. Mereka semua mengikutimu untuk merebut pernikahan. Jika kamu membawa Zhong Linger pergi, aku akan membunuh mereka semua. Ibu mertua yang bau, jika kamu ingin membunuh, kamu akan membunuh, tenaga kerja dan modal tidak takut, Li Gongzi, jika bukan karena kamu. Cepat atau lambat aku akan mati di penjara surga keluarga Duan, dan Anda menyelamatkan saya, hidup saya adalah milik Anda membawa Nona Linger pergi dengan cepat. Li Mushen mengerutkan kening, Jining King mencibir, dan pisaunya jatuh, dan Raja Penjara langsung dipenggal hari itu. Tidak ada yang akan mengira bahwa Jining King akan sangat kejam, membunuhnya jika dia mengatakannya, dan melihat kepala yang berguling ke tanah membuat hatinya bergetar. Jining King melemparkan tubuhnya ke bawah, Li Mushen, selama kamu berani melarikan diri, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Li Mushen memandang Zhong Linger, yang memiliki nafas kehidupan yang samar. Zhong Linger berkata dengan lemah, Kakak Mushen, aku tidak bisa hidup lagi, jangan sakiti mereka karena aku. Li Mushen berkata dengan suara serak, bertahanlah, percayalah, aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Ji Wuming muncul di pintu masuk lembah lagi dan menghentikan Li Mushen. Li Mushen memegang Zhong Linger di tangannya dan menatap Jining King dengan dingin, aku akan membunuhmu. Uhuk-uhuk. Wajah Zhong Bugui pucat, kekuatan dewa kehancuran di jari-jari yang bergerak menghancurkan tubuhnya, dan seluruh orang itu langsung terluka parah. Zhong Bugui menatap Li Mushen dengan muram, menggertakkan giginya, dia tidak tahu mengapa Li Mushen terus begitu kuat ketika dia mencapai ranah Wujun. Bahkan jika dia telah melangkah ke ranah Wujun 5 tahun yang lalu, dia tidak Li Mushen sama sekali lawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jining King memandang Li Mushen dengan dingin, saya tidak percaya bahwa kekuatan Anda selalu begitu kuat. Ketika tingkat kultivasi Anda kembali ke puncak Jenderal Bintang 9, maka itu akan menjadi kematian Anda. Li Mushen berkata kepada Jining King dengan suara yang dalam, biarkan mereka pergi. Mengapa saya harus membiarkan mereka pergi? Mereka adalah tahanan dari penjara surgawi Duanfu, dan mereka semua sudah mati. Jining King berkata, pisau itu jatuh lagi, darah memercik ke tubuhnya, dan tubuh seorang raja jatuh ke tanah. Pembunuhan itu mengerikan. Bahkan mereka yang datang untuk merayakan pernikahan Jiyu dan Zhong Linger merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka melihat adegan ini, darah dingin Jining King. Pembunuhan tanpa berkedip, sangat membekas di benak mereka, membuat orang ketakutan. Tuan Mudali, bawa Nona Linger keluar dari sini sekarang juga. Ada seorang Raja Tianjing yang berkata dengan cemas kepada Li Mushen. Zhong Linger, yang berada dalam pil tak bernyawa, semakin pucat dari hari ke hari. Dia sangat lemah dan matanya sering terpejam. Dia bergumam kepada Li Mushen, Saudara Mushen, saya sangat mengantuk, saya benar-benar ingin tidur.
Petik 2. Hati Li Mushen kesakitan, tetapi dia tidak berdaya. Sekarang, setelah minum teh kuduksian, fisiknya tak terkalahkan. Dia buru-buru memasukkan darahnya ke mulut Zonglinger, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Linger, kamu akan baik-baik saja. Li Mushen gemetar. Master Po memberi isyarat kepada 14 raja penjara surgawi yang tersisa. Tiba-tiba, 2 tanaman merambat hitam tumbuh di tangan Master Po. Tanaman merambat itu cepat dan menusuk langsung ke lengan Jiningking. Jiningking mengerang kesakitan, tetapi lengannya sangat beracun, dan rambutnya hitam dan ungu. Dia berpikir, beracun. Tuan Racun berkata dengan suara yang dalam, Jiningking diracuni, mari kita pergi bersama dan membunuhnya. Master Poison membawa 14 raja dari penjara surgawi untuk menyerang Jiningking. Jiningking mendengus dingin, sekelompok pria yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tembakan Jiningking, kekuatan surga dan bumi rusuh, dia menembak secara langsung, menggunakan kekuatan gaib dan keterampilan spiritual, darah mengalir, darah menodai bumi. Raja surga yang terkenal meninggal di lembah, dan seluruh lembah dipenuhi dengan gelombang bau berdarah. Master Poison tahu bahwa dia bukan lawan Jiningking, dan berteriak kepada Li Mushen, keluar dari sini sekarang. Satu demi satu, raja-raja penjara surgawi tidak takut mati dan bergegas maju. Li Mushen tidak menyangka bahwa dia akan menyelamatkan mereka dari penjara surgawi. Raja penjara surgawi yang terkenal meninggal di tangan Jiningking tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Li, pergi dari sini. Bab 197, Iblis. Semakin banyak raja penjara surgawi berkata kepada Li Mushen. Li Mushen memeluk Zonglinger dan berbalik untuk pergi, tetapi pada saat ini, Zong Bugui dan Ji Wuming telah menjaga pintu keluar lembah. Menyingkir. Mendengarkan teriakan raja penjara surgawi yang datang dari belakang, Li Mushen berkata dengan suara yang dalam. Zong Bugui dan Ji Wuming menembak langsung, hanya untuk melihat Ji Wuming menembak ketika dia mengangkat tangannya. Dia memindahkan batu 10.000 jin di lembah dan menghancurkannya langsung ke Li Mushen. Li Mushen menghindar, dan dengan keras batu seberat 10.000 pon menghantam tanah di lembah, dan tanah bergetar. Banyak orang di lembah tidak dapat berdiri teguh dan memandangi batu itu dengan ngeri. Li Mushen tidak berhenti, setelah menghindari batu besar, dia menggunakan Xiao Yao untuk keluar dari Yunsu dan melarikan diri keluar lembah. Dan saat ini, Zong Bugui menembak, sebuah seringai muncul di sudut mulutnya, dia tidak menembak Li Mushen, tetapi pada Zonglinger yang berada di pelukan Li Mushen. Pada saat yang sama, Ji Wuming telah membunuhnya lagi, dan ketika dia menembaknya, itu berubah menjadi gelombang api yang melonjak. Telapak tangan ini berubah menjadi pohon palem api. Untuk melindungi Zonglinger di tangannya, Li Mushen langsung ditembak oleh telapak tangan Ji Wuming, dia ditembak oleh Fire Palem, dan terbang dengan Zonglinger di tangannya. Pohon palem api ini adalah kekuatan gaib Ji Wuming, dan kekuatannya menakutkan. Meskipun Li Mushen telah mencapai alam wujun untuk sementara, tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatan gaib wujun, dan ditembak oleh pohon palem api. Seluruh orang hancur ke tanah. Asap mengepul, bumi dan batu beterbangan, dan lubang batu langsung dihancurkan. Tembakan Zong Bugui, dia mengorbankan kuali lonceng ungu menjadi lebih besar, dan menabrak lubang batu. Dentang. Asap dan debu beterbangan, dan dengan suara bel, raja penjara berhenti, Jiningking juga berhenti, dan Dewa Ji dan pria berbaju hitam, yang terbungkus lembah, berhenti, mereka memandangi batu itu. Pit tidak tahu bagaimana situasi Li Mushen saat ini. Di lembah, mereka yang bersembunyi dengan malu-malu memperlihatkan kepala mereka, melihat lonceng ungu yang damai, dan bergumam, apakah kamu mati? Dua raja bela diri menembak, tubuh fisiknya tidak bisa menghentikannya, aku khawatir dia sudah mati. Seseorang berkata. Di lembah, mata semua orang terfokus pada lonceng ungu, dan mereka semua ingin tahu apakah Li Mushen masih hidup. Tao Suanger, yang mengikuti keluarga Tao, sedikit khawatir, dan berkata dalam hatinya, Li Mushen, kamu tidak akan mati lagi kali ini, kan? Ledakan. Tiba-tiba, ada suara keras di bawah bel ungu, dan semua orang terkejut. Seseorang berseru kaget, itu tidak mati. Ketika dua raja bela diri bergabung, tubuh Li Mushen begitu menakutkan. Ledakan. Ada suara keras lainnya, yang sepertinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas, tumpul dan keras, seolah-olah guntur ilahi telah meledak di bel ungu.
Zong Buhui mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, lonceng ungu ini adalah artefak surgawi, dan itu bahkan tidak membunuh Li Mushen. Di sisi lain, Jin Ningqing dan Ji Wuming mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul di hati mereka, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Di meja batu giok di lembah, pria berbaju hitam mengambil gelas anggur dan berkata kepada Ji Senren, ayo, bersulang. Ji Senren mengambil gelas anggur, dan keduanya saling minum. Pria berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu Li Mushen sekarang? Ji Senren menyipitkan matanya sedikit, merenung sejenak, dan berkata, senjata surgawi Zizong ini adalah senjata Zong Burek, itu sangat kuat, bahkan seseorang yang baru saja melangkah ke realem martial monarch tidak tahan, tidak untuk sebutkan dia masih di tengah. Dengan kekuatan gaib telapak api ayahku, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Setelah Ji Senren selesai berbicara, ada ledakan keras lainnya di bel ungu, dan seluruh bel ungu langsung terlempar dengan kekuatan besar dan menabrak tablet batu lembah dengan keras. Di lubang batu, energi iblis merah tua melayang, dan Li Mushen tidak muncul, tetapi aura kekuatan yang sangat menakutkan terpancar dari lubang batu, yang tumpul dan mengejutkan. Semua orang melihat ke lubang batu. Tetapi pada saat ini, aura kekuatan yang menakutkan menghilang secara langsung, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Dia meninggal, tanya seseorang. Ledakan. Kekuatan yang lebih kuat seperti letusan gunung berapi, bergelombang dan bergelombang, memenuhi seluruh lembah, mengguncang tanah dan mengguncang gunung, dan di lubang batu, raungan keras. Penuh kemarahan dan kesedihan yang tak terbatas. Dalam raungan besar ini, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah dan melihat ke lubang batu dengan rasa takut. Di lubang batu, seolah-olah binatang purba sedang tidur di dalamnya. Li Mushen memeluk Zong Linger, yang telah kehilangan nafas hidupnya, dan perlahan keluar selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah, seluruh lembah bergetar. Seluruh tubuh Li Mushen penuh darah, tulang-tulangnya patah dan pecah-pecah, rambutnya acak-acakan, dan kedua mata yang tersingkap dari rambut itu merah, membakar api kesedihan dan kemarahan. Li Mushen berjalan keluar dari lubang, berhenti, dan memandang Zong Linger, yang pucat dan damai dalam pelukannya, dan hatinya sakit seperti pisau. Dia berlutut dengan kaki Linger di lengannya, air mata mengalir dari mata merahnya, dan secara bertahap air mata berdarah juga mengalir dari matanya. Ketika Tao Swanger melihatnya, dia merasakan sakit di hatinya karena suatu alasan. Semua orang yang bersamanya memandang Li Mushen, dan tidak ada yang mendekatinya. Di langit dan bumi Li Mushen, seluruh kekosongan bergetar, dan api sihir hitam mulai menyala. Di tubuhnya, kitab suci ilmu hitam menyebar ke seluruh tubuh Li Mushen. Di kedalaman Li Mushen, seolah ada sesuatu yang terbangun. Bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Di lubuk hati Li Mushen, ada suara pembunuhan Hesian, bergelombang hitam. Api ajaib membakar tubuh Li Mushen, dan setelah itu, portal kuno menjulang dan sepertinya terbuka, yang akan menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan dan keputusasaan. Lembah itu tampak sangat tertekan, membuatnya sulit bernapas, dan beberapa orang tidak tahan dan meninggalkan lembah dengan cepat. Pria berpakaian hitam meminum semua anggur di gelas dalam satu tegukan dan langsung berdiri. Ekspresinya sangat serius. Setelah melihat keadaan Li Mushen saat ini, dia langsung pergi. Dia harus memberitahu pemiliknya tentang ini. Tak satu pun dari murid Ji pergi, dan secara bertahap mengepung Li Mushen, dan di bawah perintah Ji Wuming, mereka langsung membunuh Li Mushen. Bunuh mereka semua, biarkan mereka binasa dalam keputusasaan, dan jatuh ke neraka selamanya. Dari lubuk hati Li Mushen, suara ini benar-benar mengguncang Li Mushen. Dengan ledakan, api ajaib keluar dari matanya, dan seluruh orang mengangkat kepalanya. Wajah tegas asli telah menghilang, digantikan oleh akar yang melintang di wajahnya. Pada kitab suci sihir. Apa ini? Li Mushen dengan hati-hati mengesampingkan Zong Linger. Meskipun dia dirasuki dan dicekik, dia sangat tertekan untuk Zong Linger. Dia dengan lembut membelai wajah Zong Linger, Li Mushen berkata, berlama-lama, jangan khawatir, aku akan membunuh mereka semua dan membalas dendam. Anda. Energi iblis itu seperti naga, dan naga itu mengaum dan mengaum, melindungi Zong Linger di dalamnya. Murid-murid keluarga Ji itu telah membunuh semua Li Mushen. Li Mushen bergerak, dia memegang pedang ajaib ini berbeda dari pedang ajaib lainnya. Kekuatan iblis di dalamnya lebih murni, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan, seolah-olah ditempa oleh jutaan iblis.
Pedang ini dipotong, disertai dengan kilatan cahaya merah gelap, darah memercik ke langit, dan lebih dari selusin raja keluarga Ji dibunuh langsung oleh pedang Li Mushen. Darah mengalir, Li Mushen mencium bau darah, dan sudut mulutnya terangkat, berkata, "Kalian semua akan mati." Melihat penampilan Li Mushen saat ini, bahkan Tuan Racun tidak bisa menahan rasa takut, dia berkata kepada raja-raja penjara surgawi yang tersisa. Li Mushen sekarang dalam kemarahan, "Saya merasa panik tanpa batas, dan cepatlah pergi dari sini." Raja penjara surgawi berkata, "Kami pergi, bagaimana dengan Tuan Muda Li, dia akan mati di lembah keluarga Ji ini." Master Po memiliki ekspresi serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak akan mati sekarang. Jika kita tidak pergi sekarang, semua orang yang hadir, termasuk kita, akan mati di bawah pedangnya." Ini adalah perasaan di hati Tuan Racun, dan dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Setelah memenggal kepala raja keluarga Ji yang datang, Limu tergerak, dan seluruh orang tiba-tiba muncul di depan Ji Ningqing. Ji Ningqing berteriak mencari kematian. Kekuatannya bergulir, telapak tangannya berbentuk pisau, dan dia menebas ke arah Li Mushen. Li Mushen terdiam, dia langsung memulai, dan pedang ajaib di tangannya menggerakkan bunga pedang. Bunga pedang berwarna merah tua, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian Li Mushen memukul bagian tengah bunga pedang merah tua dengan pedang. Bunga pedang meledak dengan keras, dan ki pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyerang Ji Ningqing, menyebar ke seluruh lembah. Tidak hanya teriakan, energi pedang itu menakutkan, wajah Ji Ningqing pucat, dan tubuhnya langsung dipotong oleh energi pedang, dia ketakutan dan ingin melarikan diri. Li Mushen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tenggorokan Ji Ningqing. "Li Mushen, aku ingin membunuhmu." Ji Ningqing berteriak dengan marah. Ekspresi Li Mushen tidak berubah, dan api iblis dari tubuhnya meledak, secara bertahap mencekik tenggorokan Ji Ningqing. Kekuatan Li Mushen dalam keadaan demonized sangat menakutkan, yang membuat Ji Ningqing, yang berada di alam wujud, panik, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari lengan Li Mushen. Ji Wuming bergegas membunuhnya, dia ingin menyelamatkan Ji Ningqing. Tiba-tiba, Ji Wuming menggunakan kekuatan gaibnya dan menamparnya dengan satu telapak tangan, seluruh lembah dipenuhi dengan api dari langit dan bumi, membakar seluruh lembah. Berubah menjadi pohon palem api besar, dan menamparnya ke arah Li Mushen. Di sisi lain, Li Mushen menebas dengan pedang, dan gelombang CDN gelombang dengan satu pedang, pohon palem api yang diubah menjadi lembah langsung tersebar. Kemudian, Li Mushen menggunakan teknik Xiaoyao dari awan, melangkah keluar dalam satu langkah, dan meraih tenggorokan Ji Ningqing dengan satu tangan dan tiba-tiba muncul di Ji Wuming sebelumnya. Kecepatannya sangat cepat, bahkan Ji Wuming memuji waktu karena tidak bereaksi. Li Mushen muncul, dan pedang berat besi ilahi di sisi lain tiba-tiba menusuk dada Ji Wuming. Dengan embusan, darah terus mengalir, dan pupil Ji Wuming menyusut. Dia melihat darah yang mengalir dari dadanya, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak tahu mengapa dia ditikam oleh pedang Li Mushen. Menarik keluar pedang ajaib, Li Mushen menendangnya dengan satu tendangan. Dengan keras, Ji Wuming menabrak lembah dan langsung terluka, bahkan tidak bisa berdiri. Beberapa orang melihat bahwa Ji Wuming terluka parah, dan mereka terkejut, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ji Wuming terluka parah oleh Li Mushen. Bab 198, Boom. Li Mushen memandang Ji Ningqing, matanya dingin, dan dia menembak langsung, bahwa Ji Ningqing secara bertahap mati lemas, dan kepanikan muncul di matanya. Saya tidak menyangka Ji Ningqing pembunuh ini memiliki ekspresi ketakutan seperti itu. Pergi ke neraka. Dengan sekali klik, Li Mushen berteriak dengan suara yang dalam, langsung menghancurkan tenggorokan Ji Ningqing, tetapi Ji Ningqing tidak mati, dia membuka mulutnya sedikit. Dan sinar putih tajam keluar dari mulutnya. Limang ini langsung menembus tubuh Li Mushen. Api iblis di mata Li Mushen bahkan lebih kuat, dan amarahnya melonjak. Pedang iblis di tangannya menebas dan langsung memenggal kepala Ji Ningqing. Bersembunyi di lembah, Ji Yu melihat semua ini dan tertegun, "Bibi." Baik Ji Wuming maupun Zhong Buhui tidak mengharapkan seorang wujun dibunuh oleh Li Mushen dengan mudah. Pada saat ini, Li Mushen tampaknya telah berubah menjadi iblis besar. Portal kuno di belakangnya memberinya sumber kekuatan dan menjaga kekuatannya pada puncaknya, setelah membunuh Ji Ningqing. Li Mushen langsung melemparkan tubuhnya ke tanah dan menyapu matanya ke seberang lembah. Zhong Buhui tidak lagi takut, dan dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. "Aku berkata, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri."
Li Mushen menembak, dia mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan iblis yang tak ada habisnya menyembur keluar, berubah menjadi pedang ajaib demi pedang di atas kepala Li Mushen. Melihat Zhong Bugui yang sedang melarikan diri, Li Mushen berkata dengan lembut, pergi. Pedang ajaib di atas kepala langsung menyerang dan membunuh Zhong Bugui. Set! Pedang ajaib menembus langit dan bumi, ganas dan kuat. Dengan teriakan, pedang ajaib langsung menembus tubuh Zhong Burek. Pada saat yang sama, suara keras datang dari seluruh lembah, dan pedang ajaib membawa serangan yang menakutkan. Suara kekuatan dahsyat langsung menembus dinding batu lembah melalui satu lubang pedang demi satu, dan cahaya diproyeksikan dari luar lubang pedang. Jeritan berlanjut, Zhong Bugui tidak hanya diserang oleh pedang ajaib, tetapi di lembah, ada juga murid dari keluarga Ji dan prajurit dari pasukan utama yang datang ke pesta pernikahan. Dan bahkan seorang raja dari penjara surgawi adalah langsung dipenggal oleh pedang sihir, bunuh. Kelopak mata Master Po melonjak, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dia ada di dalam iblis sekarang, dan dia ingin membunuh siapapun yang dia lihat, jadi ayo cepat pergi dari sini. Para raja penjara surgawi lainnya gemetar di hati mereka, mengetahui bahwa Li Mushen akan membunuh mereka bahkan sekarang, dan tidak berani tinggal. Jadi mereka buru-buru meninggalkan lembah dengan tuan racun. Dan para prajurit pasukan utama yang datang juga ketakutan, karena takut dipenggal oleh Li Mushen, mereka buru-buru meninggalkan lembah. Perubahan di lembah menarik semakin banyak murid keluarga Ji dan mengerumuni lembah. Pedang ajaib di tangan Li Mushen berubah menjadi 100 zang. Pedang ajaib itu membuka dunia dan tampaknya mampu membelah seluruh dunia menjadi dua dan memotongnya di pintu masuk lembah. Murid-murid keluarga Ji yang mengerumuni lembah itu langsung dipenggal, darah mengalir ke sungai, dan dengan ledakan, pintu masuk ke lembah runtuh secara langsung. Meninggalkan lembah itu benar-benar tertutup. Ji Wuming dan Zhong Bugui dan lebih dari selusin raja keluarga Ji lainnya berada di lembah, mereka memandang Li Mushen, mata mereka penuh ketakutan. Dan mereka tidak berani bergerak untuk sementara waktu. Mata Li Mushen merah, dan nyala api ajaib di tubuhnya bahkan lebih buruk, membakar dunia di sekitarnya, dan paksaan yang kuat meletus dari tubuh Li Mushen. Di belakangnya, gerbang kuno para dewa kuno perlahan membuka celah, dan makhluk abadi dan iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung dan meraung di dalamnya. Menyebabkan jiwa mereka yang tidak melarikan diri di lembah bergetar dan tubuh mereka bergetar. Zhong Bugui menelan seteguk air liur, melihat portal kuno di belakang Li Mushen, dan bergumam, apa itu? Mengapa saya merasa panik dari portal itu? Kalian semua akan mati. Li Mushen berkata dengan suara rendah, tubuhnya terbakar hitam. Api iblis membakar di lembah. Raungan itu membakar dengan hebat, dan seluruh lembah berubah menjadi lautan api hitam, pembangkit tenaga listrik keluarga Ji yang tidak meninggalkan lembah itu menjerit. Dan api ajaib melahap mereka semua. Ji Wuming menembak lagi, kekuatan langit dan bumi melonjak, dia muncul di depan Li Mushen, membuka mulutnya, dan mengandung fluktuasi yang kuat di mulutnya. Mengaum. Setelah itu, Ji Wuming mengeluarkan raungan, seperti binatang buas tetapi bukan binatang buas, amarah itu mengandung kekuatan-kekuatan gaib. Dan kekuatan sonik yang kuat tiba-tiba menghantam tubuh Li Mushen. Li Mushen mendengus, dan seluruh orang menabrak lembah. Sebelum Ji Wuming bisa bernapas lega, Li Mushen tiba-tiba muncul di depannya. Darahnya adalah darah iblis gelap. Seluruh orangnya memiliki sifat iblis, dan dia tidak takut mati. Surga merujuk. Di lembah, jari besar muncul di langit, menghancurkan langit, dan menembak langsung ke Ji Wuming. Ji Wuming ketakutan, dan kompas emas muncul di tangannya. Kekuatan spiritual disuntikkan ke kompas, dan kompas berputar, ganas dan kuat, dan langsung memusnahkan jari besar. Pergilah. Ji Wuming berteriak, kompas langsung menghancurkan Li Mushen. Li Mushen harus melepaskan tangan Ji Wuming dan menghindari kompas. Uhuk-uhuk. Ji Wuming terbatuk, wajahnya sangat pucat, dan dia buru-buru mengambil kembali kompas, matanya dipenuhi kengerian pada Li Mushen. Li Mushen saat ini terlalu kuat, dan tidak ada lawan di sini. Kau harus cepat subscribe channel CDN dan pergi dari sini. Ada ledakan keras, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan Zhong Bugui meledakkan lembah, mencoba melarikan diri. Ketika Ji Wuming melihatnya, dia bergegas untuk membantu. Hanya dengan melarikan diri dari lembah mereka dapat bertahan, jika tidak, mereka semua akan mati di tangan Li Mushen. Di lembah, seorang murid dari keluarga Ji yang terkenal dipenggal oleh Li Mushen, dan Li Mushen berjalan menuju Zhong Bugui dan Ji Wuming. Kematian semakin dekat dan dekat dengan mereka berdua. Ledakan, ledakan, ledakan.
Tetapi pintu masuk ke lembah itu tertutup rapat sehingga bahkan kedua Raja Bela Diri tidak memiliki kesempatan untuk membuka pintu masuk untuk saat ini. Setengah kolom dupa belum datang, dan teriakan terakhir berakhir tiba-tiba. Kecuali Zong Bugui dan Ji Wuming, semua orang mati. Ada ratusan mayat menumpuk di seluruh lembah, dan darah mengalir. Ternyata ke dalam sungai darah, dan bau darah memenuhi seluruh lembah. Ledakan. Ji Wuming dan Zong Bugui akhirnya bergabung untuk meluncurkan pemboman terkuat, tetapi masih tidak membuka lembah. Hati Zong Bugui dan Ji Wuming tenggelam secara ekstrim. Brengsek. Li Mushen muncul di belakang mereka berdua, berjalan selangkah demi selangkah dengan pedang ajaib di tangannya, seperti dewa kematian dari neraka yang menuai nyawanya. Berjuang, aku tidak percaya bahwa dua Raja Bela Diri kita tidak bisa membunuhnya. Zong Bugui menggertakkan giginya dan berkata kepada Ji Wuming. Zong Bugui, kamulah yang membunuh Linger, terimalah. Mata Li Mushen menyemburkan api iblis dan berteriak. Pedang ajaib di tangannya terpotong, dan dia menggunakan gerakan terkuat dalam ilmu pedang api yang menutupi air yang berat, satu pemusnahan pedang. Hari ini, kekuatan Li Mushen tidak seperti dulu lagi, dan ilmu pedangnya bahkan lebih tak terbendung bahkan oleh seorang pejuang. Zong Bugui hanya melihat cahaya pedang berkedip di depan matanya, dia buru-buru mengaktifkan kekuatan langit dan bumi dengan kedua tangan, mengubahnya menjadi pertahanan, dan berdiri di depannya. Tetapi dengan rasa sakit yang menyengat di tubuhnya, seluruh tubuhnya menjadi ringan, lengan pertahanannya langsung dipotong oleh pedang Zong Bugui, dan kedua tangannya jatuh langsung ke tanah. Ketika Ji Wuming melihatnya, dia minum dan menamparkan telapak tangan Li Mushen. Dia tahu bahwa jika Li Mushen membunuh Zong Buregai, orang berikutnya yang akan mati adalah dia, iblis ini. Dia harus mati. Namun sebelum telapak tangan itu mengenai tubuh Li Mushen, ia ditangkap oleh tangan kiri Li Mushen. Di lengan kiri Li Mushen, sisik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, memancarkan cahaya hitam. Di lengan itu, kelopak mata Ji Wuming melompat dan dia merasakan kekuatan yang menakutkan. Ini adalah seni berharga yang digunakan oleh Li Mushen, lengan unicorn. Sekarang lengan unicorn yang digunakan oleh Li Mushen sangat kuat. Itu meraih telapak tangan Ji Wuming dan meremasnya dengan keras. Seluruh telapak tangan orang itu dihancurkan oleh Li Mushen dengan suara retak, dan lengan itu menggunakan kekuatan untuk menembak keluar Ji Wuming. Itu menabrak dinding batu lembah dengan kekuatan yang menakjubkan, dan langsung menghancurkan retakan seperti jaring laba-laba. Ji Wuming memuntahkan darah, jatuh dari dinding batu, melirik Li Mushen, dan langsung pingsan. Li Mushen berjalan selangkah demi selangkah menuju Zong Burek, yang kedua tangannya patah. Zong Bugui melangkah mundur selangkah demi selangkah, nafas kematian menyebar ke seluruh tubuhnya, dan akhirnya, dia mundur ke dinding batu, dia tidak bisa lagi mundur, lengannya mati. Kekuatannya turun 70%, dan dia tidak lagi Li Mushen. Lawan. Pedang ajaib di tangan Li Mushen terangkat, menatap Zong Buhui tanpa berbicara, lalu menebas Zong Buhui dengan pedang. Bertarung. Ketika pedang ajaib datang, Zong Buhui tidak berdamai, bahkan jika dia kehilangan lengannya, dia akan tetap berjuang keras, membangkitkan kekuatan langit dan bumi. Dan menendang Li Mushen dengan satu tendangan. Tapi kecepatan tendangannya jauh lebih kecil dari kecepatan pedang ajaib di tangan Li Mushen. Pedang ajaib itu ganas, seperti kilatan petir, dan meluncur melintasi tenggorokan Zong Burek. Mata Zong Bugui melebar, dia tidak bisa berkata apa-apa, darah mengalir dari tenggorokannya. Kamu membunuh Linger. Mata Li Mushen menyemburkan api iblis, dan lengan unicorn yang berharga dengan panik bergerak. Di lengannya, pola harta karun bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Dia meraung dan meninju Zong Buregai. Klik. Pukulan itu mengenai tubuh Zong Bugui dan mengenai dinding batu di belakang. Dengan pukulan ini, organ-organ dalam Zong Bugui, termasuk meridian dan tulang di tubuhnya semuanya hancur, dan bahkan dinding batu di belakangnya hancur. Muncul dalam retakan sedalam puluhan meter. Mata Zong Bugui redup, dia memandang Li Mushen, membuka mulutnya, dan ingin berbicara tetapi darah menyembur keluar dari mulutnya. Ledakan. Li Mushen meraung, dan meninju tubuh Zong Bugui dengan pukulan demi pukulan. Ketika dia kembali dari kelahiran kembali, dia ingin melindungi Linger. Ini adalah tujuannya. Tapi saya tidak menyangka bahwa bahkan jika Li Mushen dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa melindungi Linger. Lagi pula, Li Mushen masih terlalu lemah. Hatinya sakit, hatinya penuh amarah. Dia akan melampiaskan. Pukulan demi pukulan, tinju berisi harta karun menghantam tubuh Zong Bugui.
Bahkan jika Zhong Bugui adalah seorang ahli bela diri, dia tidak bisa menghentikan tinju Li Mushen sama sekali. Retakan muncul. Bab 199, Visi yang Kuat. Di luar lembah keluarga Ji, banyak orang berkumpul. Di lembah, Li Mushen membanting setiap pukulan, dan dinding batu lembah akan bergetar hebat. Tao Swanger berada di samping keluarga Tao, melihat ke lembah, dan bergumam apa yang terjadi di dalam. Bagaimana keadaan Li Mushen sekarang? Ada cahaya aneh di mata Tuan Mubai, dia melihat ke lembah dan tidak mengatakan apa-apa, dia berkata dalam hatinya. Saya tidak menyangka bahwa Li Mushen akan memiliki kartu truf yang begitu menakutkan, dan kekuatannya bisa tidak akan dilawan bahkan oleh Wu Jun. Ji Ningqing meninggal di tangan Li Mushen. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Zhong Bugui dan Ji Wuming. Kata seseorang. Lebih banyak orang dikejutkan oleh kekuatan Li Mushen. Seorang pemuda berani masuk ke lembah Jijia untuk menikah dengan selusin Raja Penjara Surgawi, menyebabkan kekacauan seperti itu. Mengejutkan, menakutkan, mengejutkan. Di luar seluruh lembah, pembangkit tenaga listrik keluarga Ji yang datang dari kedalaman Gunung Jikong sepenuhnya diblokir. Dan Master Poison dan Raja-Raja Penjara Surgawi itu juga ditangkap oleh mereka lagi. Gerakan saat ini telah menarik orang-orang paling kuat dari keluarga Ji, dan bahkan para tetua tersembunyi dari keluarga Ji juga telah tertarik. Paksaan yang berasal dari tubuh mereka, paksaan yang kuat ini seperti lautan luas, dan tidak ada yang bisa hentikan. Ratusan pembangkit tenaga listrik keluarga Ji mengendarai binatang buas bergegas mensubscribe channel CDN, dan mereka siap bertarung, napas mereka mencapai puncaknya, momentumnya seperti banjir. Di langit, di tanah, benar-benar mengelilingi seluruh lembah. Dinding batu masih bergetar, dan getarannya bahkan lebih parah, di dinding batu, retakan padat sepadat jaring laba-laba. Segera setelah itu, dinding batu bergetar untuk terakhir kalinya, tidak dapat bertahan lebih lama lagi, runtuh dengan keras, dan asap dan debu bergulung ke udara, menutupi langit dan matahari. Semua orang bersama mereka melihat ke lembah, ingin tahu bagaimana situasinya sekarang. Lembah itu tampak sunyi senyap, dan bau darah yang kuat terpancar darinya. Di tengah asap yang mengepul, sesosok perlahan berjalan keluar. Semua orang melihat sosok ini dan ingin tahu apakah dia Li Mushen. Tiga tetua yang duduk melihat sosok yang keluar dengan dingin, dan aura pembunuh perlahan terpancar dari tubuh mereka. Dalam asap dan debu, sosok itu berjalan sangat lambat, dan di bawah mata semua orang, akhirnya muncul di depan mereka. Dalam sekejap, pupil semua orang tiba-tiba menyusut. Ji Yu bersembunyi di samping murid-murid keluarga Ji, wajahnya pucat, dia tidak mati. Semua orang gempar, dapat dikatakan bahwa mereka tidak merasakan jejak vitalitas dari lembah, artinya, kecuali Li Mushen, semua orang mati. Li Mushen benar-benar membunuh semua orang di lembah. Semua orang memandang Li Mushen, penuh ketakutan. Pada saat ini, Li Mushen dalam keadaan malu, dengan api iblis membakar seluruh tubuhnya. Sebuah portal kuno menjulang di belakangnya. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia memegang Zonglinger, yang telah kehilangan vitalitasnya. Untuk sesaat dunianya benar-benar gelap. Dia membunuh semua orang di lembah, Ji Ningqing, Zhong Bugui, dan ratusan pembangkit tenaga listrik keluarga Ji di lembah tidak dapat memusnahkan kemarahan di hatinya saat ini. Berdiri di dinding batu, matanya merah darah, dia melihat murid-murid keluarga Ji yang mengelilingi lembah, dan tiga tetua duduk di langit dengan mata sedingin es, dia mengeluarkan raungan rendah. Memegang Zonglinger di tangannya. Lengan saya ingin meninggalkan Gunung Jikong. Linger sudah mati, tetapi dia percaya bahwa masih ada cara untuk menyelamatkan Linger. Raja Molong begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Besar Siwan tidak dapat membunuhnya, dia hanya bisa menekannya. Mungkin Raja Molong akan memiliki cara untuk menghidupkan kembali Linger. Melihat bahwa Li Mushen ingin pergi dengan Zonglinger di tangannya, Ji Yu buru-buru berkata kepada tiga tetua yang duduk. Terlalu tua, dia membunuh banyak murid dari keluarga Ji, dan mayat yang menumpuk di lembah seperti gunung, jangan-jangan biarkan dia kabur. Tiga tetua yang duduk langsung memerintahkan murid keluarga Ji yang kuat yang mengelilingi lembah. Murid-murid keluarga Ji, berdasarkan tubuh mereka, mengatur formasi yang kuat pedang, lampu, pedang dan bayangan, dan binatang buas, yang secara langsung memukul mundur Li Mushen. Li Mushen melindungi tubuh Zonglinger dari kerusakan apapun, dan terlempar ke belakang, matanya dingin, sekarang, lepaskan aku. Ratusan murid keluarga Ji mempersempit pengepungan mereka dan mengepung Li Mushen, yang memegang Zonglinger di tangannya. Membunuh.
Murid-murid keluarga Ji ini berteriak serempak, tertib dan sangat kuat, dan memenggal kepala Li Mushen dalam formasi. Li Mushen memegang Zonglinger di satu tangan dan pedang ajaib di tangan lain, dan menggunakan teknik pedang api yang menutupi air yang berat dan teknik pedang disintegrasi pedang iblis. Li Mushen mengalahkan 100 dengan 1. Semua orang menyaksikan pertempuran ini. Kekuatan Li Mushen telah menembus jauh ke dalam hati mereka. Mereka sangat ingin tahu bahwa seorang seniman bela diri yang berada di puncak Jenderal Bintang 9 dapat mencapai ranah martial monarch melalui metode khusus. Dan di ranah martial lord, Li Mushen sangat kuat, dia tak terkalahkan, dan pedangnya tak terkalahkan di dunia. Pertempuran Ji Kongshan hari ini, tidak peduli apa hasil akhirnya, apakah itu kematian atau kehidupan, reputasinya akan menyebar ke seluruh wilderness timur. Orang kuat keluarga Ji yang terkenal meninggal di bawah pedang Li Mushen, tetapi ada terlalu banyak murid di keluarga Ji, dan tidak ada yang lemah. Akhirnya, seekor binatang buas yang diubah oleh kekuatan langit dan bumi mengeluarkan raungan yang bergema di langit dan bumi. Di bawah kendali lebih dari 20 murid Ji itu menghancurkan tanah, bergegas, dan menelan Li Mushen dalam satu gigitan. Titik tanda seru. Saat berikutnya, Li Mushen menerobos mulut besar binatang buas itu, dan pedang ajaib di tangannya menyapu. 20 atau lebih murid dari keluarga Ji terus berteriak dan tersapu dan terhempas ke tanah. Pakaian di tubuh Linger di lengannya mulai compang-camping selama serangan murid-murid keluarga Ji ini. Mata iblis Li Mushen menunjukkan kepanikan, dan dia buru-buru melindungi Linger. Tetapi dengan cara ini, para murid keluarga Ji itu membunuh lebih banyak lagi. Dalam waktu singkat, puluhan bekas luka muncul di tubuh. Jika bukan karena sumber kekuatan abadi yang disediakan oleh gerbang surgawi kuno di belakangnya, dia akan sudah lama mati. Li Mushen melindungi Linger, mengoperasikan tubuh iblis Zhenxixian, dan membuka visi Yongzhenxianmo. Visi itu menyebar, menempuh jarak 1000 meter, membungkus murid-murid keluarga Ji ini di dalamnya. Dalam penglihatan makhluk abadi dan setan Yongzheng ini, Li Mushen adalah penguasa sejati. Tak terhitung makhluk abadi dan setan yang telah dipenjara dan ditekan muncul, membuat suara menderu dan menderu. Berkabut selama 90 hari. Setelah Li Mushen mencapai alam martial lord, visi ini juga menjadi lebih kuat. Seorang abadi menginjak bangau, tubuhnya melilit engsel dan datang dari langit, terbang di atas kepala Li Mushen. Setan besar meneteskan darah, tangannya berasal dari kedalaman bumi, dan kemudian bumi terkoyak. Api iblis merah muncul dari kedalaman bumi, dan iblis besar keluar darinya, seolah-olah itu datang dari neraka. Matanya merah, dan dia berdiri di belakang Li Mushen. Sepasang mata iblis menyapu para murid keluarga Ji ini. Di bawah tatapannya, para murid keluarga Ji bergidik di dalam hati mereka dan meletakkan senjata mereka di tangan mereka. Melempar mereka langsung ke tanah, jakun mereka terguling. Meskipun mereka adalah murid dari keluarga Ji, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Murid keluarga Ji dengan jiwa yang kuat menarik napas dalam-dalam dan berteriak keras, ini hanya penglihatan anak ini. Kelihatannya menakutkan, tetapi itu hanya memiliki efek pencegahan. Ayo, bunuh anak itu, dan penglihatan itu akan terjadi. Menghilang secara alami. Datang bersama, bunuh dia, dan balas dendam murid keluarga Ji yang sudah mati. Murid keluarga Ji ini membunuh Li Mushen. Li Mushen mengangkat kepalanya, wajahnya menjadi hitam. Tulisan suci membuatnya terlihat sangat jahat, dia melihat ratusan pembangkit tenaga listrik keluarga Ji yang terbunuh, dengan lembut membelai wajah Zonglinger, dan berkata dengan suara serak. Bunuh mereka semua. Begitu mitos Limu keluar, bangau yang terbang di atas kepalanya mengeluarkan raungan, dan kemudian membawa rantai besi yang melilit tubuhnya untuk membunuh keluarga Ji yang kuat. Iblis ganas meraung, gunung berapi meletus, dan pilar api menyembur keluar dari tanah. Setan ganas itu setengah berlutut di tanah, tangan raksasanya terentang ke pilar api, meraih batang besi merah, tanah bergetar, dan bergegas menuju murid-murid Ji. Setan ganas, Dewa Fei He, dan yang lainnya bertabrakan dengan pembangkit tenaga listrik keluarga Ji itu. Serangan kuat mereka secara langsung melenyapkan para murid keluarga Ji yang bergegas satu demi satu. Ada mayat di mana-mana. Ini adalah pembantaian sepihak. Adegan ini, murid keluarga Ji ini tidak mengharapkan sama sekali, dia tidak memiliki peran pencegahan seperti yang dikatakan murid keluarga Ji yang kuat. Ada banyak bangau terbang abadi atau iblis ganas yang memegang tongkat api merah di tangan mereka.
Kekuatan mereka mengejutkan. Dari pertempuran hingga metode kuat yang mereka gunakan, mereka kuno dan mengesankan. Tak satu pun dari murid Ji ini yang bisa menghentikannya. Sebuah trik dari peri dan iblis. Hampir dalam beberapa napas, murid-murid keluarga Ji itu langsung mati hampir setengahnya. Murid-murid keluarga Ji itu takut, mereka yang ingin melarikan diri dari penglihatan peri kota abadi ini. Li Mushen mengangkat mata merah darahnya untuk melihat murid Ji yang melarikan diri, dan berkata dengan suara serak, salah satu dari mereka tidak bisa melarikan diri. Dalam penglihatan ini, itu adalah pembantaian bangau terbang yang abadi dan iblis yang ganas. 100 prajurit keluarga Ji meninggal langsung dalam penglihatan itu, dan mayat-mayat itu ditumpuk seperti gunung. Di abadi dan iblis Yongzhen ini, tampaknya telah menjadi neraka. Selain penglihatan, mereka mengerutkan kening pada area yang terbungkus dalam penglihatan di luar lembah. Suara pembantaian keluarga Ji secara bertahap berubah menjadi teriakan, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang menakutkan, tetapi segera, setelah setengah batang dupa. Semua suara dalam penglihatan menghilang. Apa yang terjadi di dalam? Gumam seseorang. Mungkinkah mereka semua dibunuh oleh Li Mushen lagi? Seseorang menelan seteguk air liur dan berkata 2 langkah mundur. Tidak mungkin, mungkinkah Li Mushen masih memiliki kekuatan yang begitu kuat sekarang? Ini adalah ratusan murid keluarga Ji, yang masing-masing tidak lemah. Tetapi adalah murid keluarga Ji yang sangat kuat, bagaimana mungkin Li Mushen membunuh mereka semua? Seseorang menggelengkan kepalanya. Bab 200. CDN. Dewa keluar. Penatua tertinggi keluarga Ji sedikit mengernyit melihat penglihatan iblis abadi di Yongzhen, tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tidak dapat menemukan nafas para murid keluarga Ji itu sama sekali. Dan juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tanda tanya. Seorang sesepuh yang duduk berkata, hancurkan penglihatan ini dan lihat apa yang ada di dalamnya. Setelah selesai berbicara, seorang tetua yang duduk langsung menembak dan menamparkan penglihatan itu dengan telapak tangan, mencoba menghancurkannya. Tetapi pada saat ini, lengan tebal menonjol dari penglihatan, tiba-tiba muncul dari penglihatan Yongzhen, dan meraih tangan sesepuh yang duduk. Kulit sesepuh yang duduk sedikit berubah, menggunakan tangan yang lain sebagai pisau, kekuatannya meledak, dan lengan kokoh itu langsung terputus. Pisau ini kuat, dunia pucat, dan lengannya langsung dipotong oleh sesepuh yang duduk. Tidak menunggu Penatua Zanhua menghela nafas lega, rantai besi menyembur keluar dari visi iblis abadi Yongzhen, dengan energi peri yang berkabut dan tak berujung. Langsung menjerat leluhur ceroboh Zanhua, dan kemudian menyeretnya ke arah dalam visi dari iblis abadi Yongzhen. Namun, tetua yang duduk tidak panik, dia mendengus rendah, dan meremas pedang di tangannya, Tian Waijian, tebas. Dentang. Dari Gunung Jikong, cahaya biru menghilang dalam sekejap, dan tiba-tiba, suara teriakan pedang menembus langit dan datang langsung ke lembah. Menebas rantai besi yang mengikat tubuh Hua yang lebih tua duduk. 2 leluhur lainnya juga mengambil tindakan, mencapai wilayah mereka. Setiap gerakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Leluhur yang terkenal juga bergerak, kekuatannya melonjak dan berguling tanpa henti, dan puncak raksasa di kejauhan Gunung Jikong langsung ditangkap. Pergilah. Puncak raksasa langsung mengenai visi Yongzhen Immortal Demon. Klik. Rantai besi dipotong oleh pedang Tianwei, dan seberkas cahaya melintas di mata Hua yang lebih tua, dia memegang pedang Tianwei dan menebasnya dengan satu pedang. 3 tetua yang duduk secara bersamaan mengklik tombol subscribe CDN dan menyerang visi Yongzhen Immortal Demon, yang mengejutkan mereka yang menonton pertempuran. Visi yang dipanggil oleh Li Mushen sebenarnya membutuhkan 3 leluhur yang duduk untuk mengambil tindakan. Li Mushen telah menjadi sangat kuat. Di bawah pemboman mengerikan dari 3 tetua yang duduk, visi iblis abadi Yongzhen akhirnya rusak. Li Mushen memegang Zonglinger di tangannya dan dihancurkan ke tanah oleh puncak raksasa yang dijatuhkan oleh tetua yang duduk. Ketika penglihatan menghilang, Flying Crane Immortal dan Fierce Demon juga menghilang di antara langit dan bumi, memperlihatkan wajah-wajah dalam penglihatan itu. Ketika orang-orang di luar lembah itu melihat segala sesuatu dalam penglihatan itu, wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Seseorang melangkah mundur, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, semua mati. Dia benar-benar membunuh ratusan murid Ji. Ini neraka, mengapa ini terjadi, dan bagaimana Li Mushen melakukannya? Seseorang berkata lagi. Jiyu menyaksikan semua ini, kelopak matanya melompat, dia tidak pernah berpikir bahwa hasil akhirnya akan seperti ini.
Bahkan wajah ketiga tetua yang duduk sedikit berubah, dan mereka tidak menyangka bahwa hasil akhirnya akan seperti ini. Ratusan murid keluarga Ji diminta untuk mengepung dan membunuh Li Mushen, yang mengakibatkan konsekuensi yang begitu tragis. Setelah kulitnya sedikit berubah, tiga tetua yang duduk menjadi marah. Ratusan murid keluarga Ji tewas di tangan Li Mushen. Bahkan jika mereka sekuat keluarga Ji, mereka akan terluka. Murid keluarga Ji ini adalah darah segar dari keluarga Ji, tetapi meninggal di tangan Li Mushen. Seorang tetua yang duduk berkata dengan sungguh-sungguh, bunuh dia, dia harus mati. Di bawah puncak raksasa, Li Mushen memegang Zonglinger di satu tangan, dan tangan lainnya menggunakan lengan unicorn. Puncak raksasa itu kacau balau. Dan pembuluh darah di lengan Li Mushen bermekaran, yang terlihat sangat mengerikan. Bangkit. Di belakang Li Mushen, gerbang surgawi kuno muncul bahkan lebih, dan kekuatan darinya mengalir ke tubuh Li Mushen tanpa henti. Mengandalkan kekuatan gerbang surgawi kuno, Li Mushen memindahkan puncak raksasa itu dengan satu tangan. Seorang tetua yang duduk memandang gerbang dewa primordial di belakang Li Mushen, mengerutkan kening, dan berkata dalam hatinya, apa itu? Puncak raksasa telah dihapus, dan Li Mushen bangkit dengan linger di lengannya, dan menatap tiga tetua yang duduk dengan dingin, menuju Gunung Jikong. Tiga tetua yang duduk ini berada di puncak Raja Bela Diri 9 bintang, dan mereka hanya berjarak dekat dari Wu Zun. Bahkan jika Li Mushen dalam keadaan menghitam, dia sama sekali bukan lawan dari tiga tetua yang duduk. Dia harus membawa linger bersamanya, pergi dari sini. Li Mushen membuat keributan tentang Ji Kongshan dan membunuh begitu banyak orang di keluarga Ji. Bagaimana mungkin ketiga tetua yang duduk membiarkan Li Mushen pergi? Tiga tetua yang duduk benar-benar marah karena Li Mushen memenggal ratusan murid keluarga Ji dalam visi Yongzhen Immortal Demon, dan dia akan membayar harga untuk semua yang telah dia lakukan. Nak, terimalah hidupmu. Melihat Li Mushen ingin melarikan diri, seorang tetua yang duduk tiba-tiba muncul di depan Li Mushen dan menamparkan dada Li Mushen. Telapak tangan ini secara langsung menyebabkan dada Li Mushen melorot, tulang dada hancur, wajahnya memerah, dan seteguk darah menyembur keluar. Telapak tangan lain ditembakkan, langit dan bumi memucat, dan Li Mushen langsung tersungkur ke tanah. Penatua Siwa hanya menggunakan satu gerakan, tetapi Li Mushen tidak memiliki respons sedikit pun sama sekali. Linger terbang langsung dari lengan pelindung Li Mushen dan mendarat di samping lubang cetakan telapak tangan. Wajah Li Mushen pucat, dan dia ingin melindungi Linger dalam pelukannya agar dia tidak terluka. Dia harus memastikan bahwa tubuh fisik Linger masih utuh. Penyadapan. Tiga tetua yang duduk muncul di depan Li Mushen, dan tubuh Zonglinger langsung melayang di udara di bawah kendali mereka. Seorang tetua yang duduk berkata dengan suara yang dalam, karena dia, Anda akan membunuh ratusan murid keluarga Ji saya. Wajah Li Mushen pucat, dan sudut mulutnya berdarah. Paksaan yang menakutkan bergulir, dan Li Mushen langsung ditekan ke telapak tangan, tidak bisa bangun. Mereka yang menyaksikan pertempuran menghela nafas lega dan berkata, dia akhirnya akan mati. Li Mushen terlalu kuat dan berakar dalam di hati orang-orang. Jika dia memasuki pagoda surga dan bumi, itu akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi para jenius dari semua kelompok etnis di Wilderness Timur. Begitu Li Mushen memasuki menara langit dan bumi untuk bersaing dalam daftar, saya tidak tahu berapa banyak Tianjiao yang akan dikalahkan oleh Li Mushen. Bahkan Tuan Muda Mubai menghela nafas lega, Li Mushen terlalu kuat dan dia adalah ancaman besar bagi pesaingnya untuk daftar. Di bawah tekanan tiga tetua yang duduk, Li Mushen mengangkat kepalanya, memandang mereka bertiga dengan dingin, dan mengertakkan gigi. Bahkan jika ribuan orang dari keluarga Ji Anda mati untuknya, Anda tidak dapat menebusnya. Kematian. Penatua Siwa mendengus dingin, karena kamu sangat ingin melindungi tubuhnya, maka lelaki tua ini akan membiarkan tubuhnya menghilang di dunia ini selamanya. Dan jiwanya tidak akan tinggal di tempat yang tetap, berubah menjadi hantu kesepian di dunia. Kamu berani. Li Mushen berteriak dengan marah, dia seperti singa yang marah di dalam sangkar, melepaskan diri dari paksaan tiga leluhur yang duduk. Tetapi semuanya sia-sia, tetua Siwa mencibir, nyala api surga dan bumi menyala di ujung jarinya. Setelah itu, api langit dan bumi ditempatkan di tubuh Zonglinger, dan dengan raungan api langit dan bumi langsung terbakar. Tidak mau. Li Mushen mengalami sakit kepala yang hebat, matanya terbuka lebar, dan kemerahan berlanjut. Tidak mau. Li Mushen berjuang di lubang cetakan telapak tangan, tetapi tidak berhasil, dia hanya bisa melihat Linger kesayangannya menghilang ke dalam musnahnya api surga dan bumi.
Tiga tetua yang duduk mencibir, menyaksikan Li Mushen berjuang. Di luar lembah, banyak orang menyaksikan semua ini, kecuali raungan putus asa Li Mushen, seluruh gunung Jikong tampak sunyi. Tao Swanger tidak tahan melihat semua ini, menoleh dan menghela nafas dalam hatinya. Setengah batang dupa waktu, mungkin sebatang dupa waktu. Li Mushen tidak berjuang lagi, melihat tubuh Linger yang terbakar, dia mati rasa, air mata mengalir dari matanya yang merah darah. Dia menatap kosong pada Linger yang dimusnahkan dalam nyala api surga dan bumi, dan bergumam putra bertahan. Pada saat ini, dunia Li Mushen tampaknya telah runtuh, matanya benar-benar gelap, dan dia tidak bergerak di bawah paksaan dan penindasan dari tiga tetua yang duduk. Dalam pikiranku, semuanya adalah kenangan Linger. Aku tidak menyangka bahkan dalam kehidupan ini, kehidupan Linger jauh lebih tragis daripada kehidupan sebelumnya. Dan itu semua karena keluarga Ji. Angin bertiup, api langit dan bumi padam, dan tubuh Zhong Linger menghilang bersama angin dalam nyala api. Berlama-lama, Li Mushen mengulurkan tangannya yang berdarah, mencoba menangkap angin. Semuanya tidak berguna, Linger sudah mati, dan tidak ada peluang kebangkitan sama sekali. Berlama-lama hilang. Penatua Zanhua mencibir, wah, dia pergi, maukah kamu menemaninya? Dengan teriakan bernada tinggi, pedang surgawi berwarna biru muncul di tangan Penatua Li, dengan aura pembunuh, dan menebas langsung ke Li Mushen. Dan ketika dia memenggal kepala Li Mushen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dia berkata dengan suara serak, ini kamu, semuanya karena kamu. Suaranya sepertinya datang dari kedalaman neraka. Di atas langit dan bumi mulai menjadi gelap, dan awan darah merah gelap menyebar dengan rapat antara langit dan bumi, dan ada ledakan gemuruh demi satu dari darah. Awan. Di belakang Li Mushen, gerbang ilahi kuno menjadi semakin menjulang, dan napas kuno meresap dari gerbang ilahi. Di atas pola ilahi kuno yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan beredar, menggeliat seperti cacing tanah. Pedang Tianwei menebas ke arah Li Mushen, tetapi berhenti 1 inci di depan Li Mushen. Tidak peduli seberapa keras tetua yang duduk itu, pedang Tianwei di tangannya tidak bisa jatuh. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Penatua yang duduk mengeluarkan raungan, dan kekuatan langit dan bumi yang tak ada habisnya mengalir ke suara pedang. Tetapi dengan keras, hari ini pedang luar terbang langsung dan menusuk dengan kuat ke dalam bumi. Ini, murid dari tiga tetua yang duduk tiba-tiba menyusut. Dan pada saat ini, mereka menemukan perubahan di dunia, tertekan dan membosankan, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Seseorang menatap ke langit dan bergumam, langit telah berubah. Di tengah paksaan dan penindasan dari tiga tetua yang duduk, Li Mushen berdiri perlahan, dan dalam beberapa saat, portal kuno di belakangnya benar-benar menjulang, mencapai ketinggian 10.000 kaki. Mencapai langit. Pada saat ini, Li Mushen tampaknya sedang penguasa dunia ini. Berpusat pada Sandman kuno, kekuatan misterius keluar dari Sandman, menutupi seluruh gunung Jikong. Ini adalah kekuatan represi misterius, di mana bahkan Wu Zun tidak dapat melarikan diri dari gunung Jikong ini. Dan Tuan Muda Mubai dan Tao Swanger melihat ke portal kuno di belakang Li Mushen, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Ini adalah portal kuno yang muncul di ibu kota iblis primordial. Tuan Muda Mubai berkata dengan suara gemetar. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe, semoga dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.